Hanya jejak cahaya ungu yang terlihat, mengalir ke langit dan bumi, menghadapi badai yang dahsyat. Seluruh langit awan dipenuhi dengan suara gemuruh. Kekuatan kekerasan ini juga mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia ini. Terlihat langit runtuh tidak jauh dari situ, dan bumi yang sudah runtuh pun retak-retak dan hancur berkeping-keping. Zhong Shou merasa napasnya hampir tercekik saat dia melihat segala sesuatu di depannya. Jika bencana ini terus berlanjut, dunia ini mungkin tidak dapat bertahan selama 7 hari dan akan hancur total. Dan tuanku, meskipun dia secara bertahap menjadi lebih kuat saat ini, dia belum sepenuhnya aman. Setelah bermeditasi sejenak, Zhong Shou mengeluarkan 3 harta peri lainnya yang telah dia rampas sebelumnya. Itu adalah tali, perisai, dan palu emas ungu kecil. Zhong Shou tidak peduli apakah Lin Xuanzhuang berguna atau tidak. Lemparkan ketiga harta abadi ini, bersama dengan berbagai senjata ajaib, jauh ke arah mata formasi Yang. Setelah melakukan ini, dia tidak punya energi lagi, tetapi dia menjaga situasi di sisi lain. Saat ini, dia hanya melihat pedang tanpa nama di depannya dengan ekspresi aneh. Baru saja, dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan pedang tanpa nama untuk membantu formasi ini. Namun, pedang ini terlepas dari lengan bajunya secara spontan dan ikut bersenang-senang. Dan saat ini, dia juga sedang bekerja keras. Wei Jue menggelengkan kepalanya dengan aneh, dan Zhong Shou menahan semua pikirannya, menahan kekuatan dahsyat dari tetesan air hujan ini. Itu sangat sulit pada awalnya, tetapi ketika Zhong Shou dengan enggan mulai beradaptasi, dia mulai menyerang dan bertahan dengan kekuatan bencana di tubuhnya. Saat mencoba mengusir malapetaka, mereka mulai beralih antara menyerang dan bertahan. Intensitas kesengsaraan mulai meningkat lagi. Hal ini terjadi beberapa kali berturut-turut. Zhong Shou merasa kewalahan dan kelelahan. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memobilisasi Dharma Siang Yuan Shen dan pil emas Laut Qi, dan berjuang untuk melawan. Namun, masih ada beberapa kali kekuatan malapetaka hampir menembus sumber Tao miliknya. Menyakitkan sekali. Saya tidak tahu berapa lama saya akan bertahan. Berapa lama sebelum saya berhenti. Seiring berjalannya waktu, Zhong Shou merasa pikirannya semakin lelah. Beberapa kali saya mau tidak mau mengorbankan cermin hati hantu. Gunakan kekuatan senjata abadi untuk melawan kekuatan tirani ini. Namun dia menahannya beberapa kali dan hanya menanam 79 bintang. Dan kumpulan formasi pedang pemusnahan 10 Jue Royal Dao ditempatkan di sekelilingnya. Di saat-saat genting, bisa dijadikan sebagai sumber pertolongan agar Anda tidak lengah. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan benda asing untuk mengatasi bencana. Hanya saja hujan ini sungguh sombong dan kejam, di luar kemampuannya. Aku hanya bisa bersenang-senang dalam penderitaan, pikirku tak berdaya. Jika musibah ini bisa diatasi dengan aman, Dauji yang akhir-akhir ini sedikit tidak menentu karena memasuki negeri dongeng sebelum waktunya, seharusnya bisa stabil sepenuhnya. Dalam bencana ini, faktanya, dia juga dapat memahami banyak jalan besar di langit dan bumi dari kekuatan hukum pemberontak dalam kekuatan bencana. Ia juga dapat melemahkan tubuh dan melemahkan jiwa, bahkan jika suatu saat ia akan menghadapi bencana besar. Bencana hari ini juga bisa dianggap sebagai pengalaman awal. Manfaatnya tak terhitung banyaknya, tapi ada prasyaratnya, yaitu dia bisa bertahan hingga akhir bencana ini. Ini sama saja dengan mempertaruhkan nyawa Anda sebagai imbalannya. Sambil menghela nafas tak berdaya, Zhong Shou perlahan memikirkannya, seolah dia tertidur lelap, benar-benar melupakan dirinya sendiri. Tapi itulah kekuatan sesungguhnya. Kesadaran jiwa masih berada di dalam tubuh, melawan kekuatan bencana itu, beralih antara menyerang dan bertahan. Tenggelam dalam alam surga dan induksi manusia, dia merasa bahwa meskipun dia selamat dari kesengsaraan ilahi api merah saat itu, perolehannya akan jauh dari apa yang dapat dia capai saat ini. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi ketika Zhong Shou berpikir bahwa hujan badai tidak akan ada habisnya dan tidak akan pernah berhenti. Getaran, 100 kali lebih kuat dari guntur, tiba-tiba terdengar di telinganya. Gendang telinganya hampir hancur total. Melihat sekeliling, dia melihat cahaya ungu besar meluncur ke langit. Robeklah awan petir itu sepenuhnya. Hujan tiba-tiba tercekik dan berhenti. Zhong Shou segera merasa sedikit senang. Dia jelas merasa bahwa tetesan air hujan yang menimpanya tidak lagi seburuk sebelumnya, membuatnya sangat tidak nyaman. Kekuatan bencana yang terkandung di dalamnya juga telah berkurang setidaknya 30%. Hal ini membuat dia yang sudah berjuang untuk mengatasinya tiba-tiba merasa rileks. Dia dapat dengan mudah menekan kekuatan hukum pemberontak dan mengusirnya dari tubuhnya. Namun saat ini, tubuhnya sedang berantakan. Kesembilan meridian hancur,
dan semua otot serta tulang rusak. Kecuali kerangka lengkapnya, tidak ada potongan daging yang enak di tempat lain. Ada pendarahan dari semua lubang, dan bentuknya sangat menyedihkan dan menyedihkan. Dalam hidupnya, jika dia bisa dikatakan lebih berbahaya dari saat ini. Dia lebih lemah dari sebelumnya, merasa bahwa pada saat ini, bahkan jika seorang anak berusia 3 tahun menikamnya dengan pedang, dia tidak akan mampu melawan. Dia mengeluarkan segenggam ramuan dari tas brokat dan menelan semuanya di mulutnya. Dengan bantuan obat-obatan, luka dapat dipulihkan dan saluran ki dapat diluruskan. Begitu dia mendapatkan kembali vitalitas di tubuhnya, Zhong Zhou tidak sabar untuk melihat dengan cermat mata formasi Yin di seberangnya. Ini bukan tentang apakah Lin Xuanzhuang dapat dibangkitkan dengan sukses. Tapi sepertinya kekuatan petir akan menghilang dan apakah nyawanya bisa diselamatkan. Bencana langit dan bumi seringkali terbagi menjadi beberapa gelombang. Setelah satu gelombang menghilang, gelombang lainnya akan datang. Jika musibah dalam hujan ini hanyalah gelombang pertama, Zhong Zhou benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana dia akan berakhir selanjutnya. Benar-benar musnah. Putus asa. Bahkan jika dia menggunakan ilusion Heart Mirror, aku khawatir dia tidak akan selamat. Biarpun dia bisa menahannya, orang di seberang mungkin tidak bisa menahannya. Saat ini, keduanya terkunci bersama, seperti belalang yang diikat pada seutas benang. Jika salah satu meninggal, nasib yang lain akan sengsara. Sambil menahan napas, Zhong Zhou memandang ke langit seolah menunggu putusan. Yang menggembirakan adalah setelah awan gelap terkoyak oleh cahaya ungu, mereka tidak pernah bisa pulih. Saat awan terbuka, hujan pun menyebar, sama tak terduganya dengan saat datangnya, namun selalu sama tiba-tibanya. Beberapa saat yang lalu, hujan masih turun deras. Saat berikutnya, itu benar-benar hilang tanpa jejak. Tidak ada kekuatan bencana baru yang ditimbulkan di daerah sekitarnya. Tampaknya hal itu telah berlalu dengan damai. Apakah ini bencana terbesar? Ini pertama kalinya saya melihatnya. Saya sangat beruntung melihatnya dengan mata kepala sendiri. Suara Lu Wubing terdengar pelan di sana, dengan sedikit kekaguman. Saat ini, orang ini sudah berdiri. Wajahnya masih sepucat kertas, dan dia jelas telah menghabiskan banyak energi sebelumnya. Pada saat ini, dia melihat keberadaan Guru Xuanzhuang dengan mata yang luar biasa. Hanya akibat bencana yang menyebabkan dunia baru ini runtuh. Tidak heran, makhluk tertinggi abadi ini, sebelum mencapai alam, akan mencari dunia tak berpenghuni di mana-mana. Untuk menghindari hubungan sebab dan akibat. Ini bukanlah tempat yang penuh vitalitas, itu sulit. Memberikan mereka apa yang mereka butuhkan untuk selamat dari malapetaka. Melihat situasi Guru Xuanzhuang, saya tidak tahu apakah dia baru saja memperbaiki tubuhnya atau telah sepenuhnya selamat dari ribuan kesengsaraan dan mencapai kesucian tertinggi. Ketika Zhong Zhou mendengar ini, sudut bibirnya sedikit bergerak, mengira Xing Shen adalah hantu. Lu Wubing ini mungkin tidak menyadari situasi berbahaya sekarang, dan dia sama seperti dia. Tapi Zhong Zhou juga penasaran dengan beberapa kalimat terakhir. Terbang ke atas, Zhong Zhou merunduk dan tiba di depan formasi Yang. Tempat ini masih diblokir oleh suatu kekuatan dan Zhong Zhou tidak bisa masuk. Saya tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Tapi selagi dia di sini, dia menunggu sebentar. Kekuatan tirani ini berangsur-angsur hilang. Perlahan-lahan, sosok samar muncul di hadapannya. Selesai. Hanya dengan melihat orang yang berdiri di tengah formasi, Zhong Zhou tahu bahwa dia setidaknya telah membentuk kembali tubuhnya dengan Master Xuanzhuang hari ini. Lalu aku merasakan ada yang tidak beres, orang di dalam. Dia juga terlalu pendek. Tidak hanya dia pendek, dia juga sangat kurus. Tidak terlalu pendek dan tipis. Akan lebih baik untuk mengatakan bahwa lawan bicaranya terlihat seperti gadis kecil. Saat kekuatan itu benar-benar hilang, kabut yang memenuhi tempat itu pun menghilang tanpa bekas. Yang saya lihat hanyalah seorang gadis dengan wajah yang sangat halus dan cantik, berdiri tegak dan anggun di mata ikan formasi Yang. Fitur wajah diukir oleh tangan seorang pemahat dengan keahlian paling indah. Konturnya indah, pas, hampir sempurna. Kulitnya seputih porselen halus dan sehalus sutra. Poin kuncinya adalah usia gadis itu, dia terlihat baru berusia sekitar 12 tahun, dan dia terlihat lebih muda dari gurunya, Ruolan. Pada saat ini, Zheng membuka matanya dan menatap kosong ke depannya. Si Zi. Ketika murid-muridnya secara bertahap fokus, mereka fokus pada Zhong Zhou. Gadis itu sedikit mengernyit, dan segera mengalihkan pandangannya ke pedang tak dikenal di kejauhan. Ekspresinya terkejut, lalu dia menunjukkan ekspresi kecewa. Kemudian dia membalik utasnya dan melihat ke arah Zhong Zhou,
penjaga hewan peliharaan spiritualnya, Jing Yin dan Lu Wubing. Akhirnya, matanya kembali terfokus pada Zhong Shou. Siapa kamu? Apakah kamu murid juniorku Chang Shengdao? Zhong Shou masih memikirkan kemunculan Xuan Xuang Sanren, bertanya-tanya apakah dia juga merupakan garis keturunan singa salju di telapak tangannya. Kenapa dia terlihat seperti anak kecil? Saya ingat ketika guru Xuan Xuang melewati masa kesusahan besar, dia telah hidup selama lebih dari 3.000 tahun. Situasi ini mungkin disebabkan oleh kekuatan darah, atau ini terjadi sangat awal ketika diri sendiri terbentuk. Saya langsung teringat pada Xuan Xuang, yang sepertinya adalah istri pertama Sisi. Legenda mengatakan bahwa ketiga saudara perempuan Xuan Xuang Zhenren semuanya menyukai Sisi. Namun, Master Sisi memilih yang ini. Dengan kata lain, selera guru Sisi dalam hal ini tampaknya agak berbeda dari orang biasa. Aku merasa kasihan pada diriku sendiri. Apakah tuanku hanyalah seorang anak kecil? Saya tidak tahu apakah orang ini telah mengambil langkah terakhir itu. Dengan semua pemikiran lain yang terlintas di benaknya, wajah Zhong Shou tampak serius. Dia tampak seperti seorang pria Tao, dengan ekspresi serius dan mata tegas, dan dia membungkuk. Murid Zhong Shou, berikan penghormatanmu kepada guru Xuan Xuang. Murid, guru, Lin Xuan Xuang tampaknya juga terkejut, dan setelah beberapa saat, dia kembali sadar. Namun, sambil menatap Zhong Shou dengan dingin, dia selalu merasa bahwa orang yang mengaku sebagai muridnya ini sedang memikirkan sesuatu yang buruk tadi. Saya ingat sebelum keluarga Ai melewati masa kesusahan besar, mereka tidak memiliki murid. Sisi hanya memiliki 6 murid resmi. Zhong Shouze tampak tenang dan menjelaskan dengan tenang sekitar 10 tahun yang lalu, muridnya diterima di Sekte Tao Changsheng oleh Wei Su. Kakak senior, dia menerima murid atas nama sang guru, dan memperkenalkan para murid ke Sekte Sang Master. Dia adalah keturunan langsung generasi kedua. Lin Xuan Xuang tiba-tiba mengerti, dan kemudian mengerutkan kening sambil berpikir. Benarkah, Yuan Jing menggunakan metode rahasianya untuk menjadi orang suci? Wow, sungguh konyol. Adikku selalu sombong. Dia tidak ingin hal-hal terjadi, tapi dia masih takut mati dan tersesat. Tanda tanya. Saat ini, sudah 3 hari sejak Yuan Jing dibangkitkan dan melampaui kesengsaraan. Tanda tanya. Tempat di mana semua orang berdiri masih merupakan tanah yang berada di ambang kehancuran. Tanda tanya. Saat ini tidak lagi terfragmentasi seperti dulu. Langit yang semula gelap dan redup, kini matahari, bulan, dan bintang semuanya muncul. Kecuali kenyataan bahwa tidak ada makhluk hidup, semuanya sama seperti dunia biasa. Tanda tanya. Setelah guru Yuan Jing membentuk kembali tubuhnya dan bertanya kepada Zhong Shou, dia hanya mengatakan satu kalimat, saya berhutang banyak pada dunia ini dan saya harus membayarnya kembali. Tanda tanya. Kemudian bumi mulai pulih dan dibangun kembali, dan gunung, sungai, dan laut muncul satu demi satu. Tanda tanya. Hukum yang dihancurkan juga dibuat ulang. Biarkan dunia ini pulih satu demi satu. Tanda tanya. Hanya dalam beberapa hari, dunia ini telah sepenuhnya stabil. Tanda tanya. Masih sedikit lemah, namun tidak lagi terancam roboh. Tanda tanya. Beberapa orang di sini akhirnya memastikan keadaan guru Xuan Xuang saat ini. Tanda tanya. Tidak ada kekuatan ilahi sebesar itu kecuali itu adalah kondisi tertinggi. Tanda tanya. Zhong Shou tampak diam dan mendengarkan. Namun dia memfitnah di dalam hatinya bahwa Yuan Jing Sanren mungkin tidak takut mati saat dia mengalami kesengsaraan. Tapi bagi Chang Shengdao saat ini, situasinya sangat serius, dan kita harus merebut sejumlah kekuatan tempur secepat mungkin. Itu adalah pilihan terakhir. Tanda tanya. Tetapi saat ini, dia tetap diam dan tidak membantah. Tanda tanya. Setelah Lin Xuan Xuang memulihkan dunia, dia menangkapnya dan bertanya tentang situasi di Chang Shengdao dan Yunji saat ini. Tanda tanya. Periode waktu ini, saya juga secara kasar mengetahuinya. Temperamen tuanku. Sanggahan apapun saat ini tidak hanya akan sia-sia, tetapi akan menimbulkan akibat yang buruk, yang setara dengan mencari kematian. Tanda tanya. Mendengarkan kata-kata yang agak mengejek ini, Zhong Shou langsung berpikir, mengetahui bahwa para suster tampaknya tidak begitu harmonis, bahkan lebih enggan untuk berbicara. Tanda tanya. Setelah mengatakan ini, wajah Xuan Xuang menunjukkan ekspresi sedih lagi. Saya, Chang Shengdao, benar-benar menolak sampai titik ini. Penguasa Chang Shengdao hari ini masih Wei Su. Benarkah? Ketidakmampuan. Tanda tanya. Zhong Shou tertawa bodoh, menatap gadis kecil itu,
dan memberitahunya dengan serius. Seperti orang dewasa kecil, menurut saya ini sangat menarik. Adapun Wei Su, Zhong Shou tidak hanya tidak merasa bahwa kakak laki-lakinya tidak kompeten, tetapi juga merasa bahwa dia adalah orang yang berbakat dengan strategi yang hebat. Tanda tanya. Setelah kematian Sisi, beberapa alam suci di sekte tersebut mati satu demi satu. Di bawah penindasan bersama dari berbagai agama, jalan rakyat biasa sekali lagi berkembang. Darah baru muncul di alam suci dan alam ilahi satu demi satu, dan fondasinya menjadi lebih kuat, sungguh luar biasa. Tanda tanya. Sayang sekali waktunya tepat. Jika gelombang spiritual di dunia awan meningkat, itu akan terjadi 1000 tahun kemudian. Tanda tanya. Chang Shengdao mungkin benar-benar mampu bersaing dengan perusahaan lain. Tanda tanya. Suan Suang mendengus dingin dan bertanya lagi pada Zhong Shou. Tanda tanya. Jadi, murid, kamu ingin pergi ke 9 neraka kematian tertinggi untuk menyelamatkan ibumu, tetapi banyak alam suci dalam dao kehidupan bersama tidak dapat diakses. Jadi kamu datang ke sini sendirian dengan halaman emas kehidupan misterius. Tanda tanya. Zhong Shou membungkuk sedikit dan berkata itu benar. Tuan, tolong bantu Zhong Shou. Tanda tanya. Jingyin di sebelahnya mau tidak mau menggerakkan bibirnya. Tanda tanya. Dua orang ini, yang jelas kami belum pernah bertemu sebelumnya. Panggilan seorang guru sangatlah penuh kasih sayang, dan panggilan seorang murid tidak terasa canggung sama sekali, itu sangat alami. Tanda tanya. Sisi juga pergi ke penjara kematian 9 Jue keluarga Lu saat itu. Dia ingin menemukan spesies yang berbeda tetapi kembali dengan kecewa. Bantu kamu pergi ke sana. Itu hanya hal kecil. Guru, hidupku juga karena kamu. Meskipun itu hanya masalah kecil. Untuk membalas budi, aku harus melakukan apa yang kamu inginkan. Tanda tanya. Pada titik ini, Guru Suan Suang berkata dengan dingin, hanya saja kamu terlalu ceroboh dan benar-benar tidak menginginkan nyawamu. Bukankah orang yang lebih tua memberitahumu, dalam situasiku saat ini, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kekuatan rakyat jelata tidak bisa menyelamatkanku? Dengan cinta persaudaraan antara Suan Suan dan aku, bahkan jika itu mengorbankan nyawanya, dia akan mencoba yang terbaik untuk menghidupkanku kembali. Namun, baik Suan Jing maupun kakak senior Xiu Guan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap negeri ajaib kecil sepertimu ini. Kamu datang untuk membangkitkan kembali keluarga Ai hanya dengan beberapa tetes duo Tian Huanli. Tanda tanya. Zhong Shou juga berkeringat dingin. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui bahayanya sekarang? Tanda tanya. Saat aku memikirkannya sekarang, aku merasa sedikit takut. Tanda tanya. Ini memang bukan kecerobohan biasa. Dia dengan gegabah menggunakan teknik kebangkitan ini tanpa mengetahui masalahnya. Tanda tanya. Keduanya hampir mati di sini. Tanda tanya. Ini juga kesalahan Wei Su karena tidak menjelaskan kepadanya sejak awal. Dia mengira tuannya meninggal karena bencana biasa. Tanda tanya. Itu dia. Aku bahkan tidak repot-repot membicarakanmu, jadi itu adalah berkah tersembunyi. Keluarga Ai benar-benar tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang luar biasa dan berbakat sepertimu di dunia orang biasa. Gerimis ini kesengsaraan angin emas bervariasi dari orang ke orang. Bahkan kakak senior Xiu Guan, yang berada di alam abadi, sangat takut dan mundur. Tanda tanya. Zhong Shou kali ini, meskipun dia menggunakan benih Star Dao dan formasi pedang pemusnahan 10 Jue Royal Dao. Tanda tanya. Namun, kedua hal ini bukanlah objek eksternal melainkan kekuatan magisnya sendiri. Saat Lin Xuan Suang berbicara, dia tiba-tiba tersenyum manis, dan nada dingin dalam kata-katanya memudar, membuat orang terpesona. Tanda tanya. Jika itu orang lain, bahkan jika tingkat kultivasi mereka lebih tinggi, saya khawatir hasilnya akan lebih buruk daripada Anda. Meskipun Anda ceroboh, Anda masih bisa dianggap sebagai berkah terbesar di antara kemalangan. Sangat disayangkan bahwa pil penciptaan Tian Yuan itu rasanya enak sekali. Tapi jika digunakan dalam kehidupanku bersama, itu pasti akan membuatku mengajar dan menambahkan beberapa alam suci lagi. Tanda tanya. Ya, sungguh disayangkan. Tanda tanya. Zhong Shou mengangguk dengan sedih dan menjawab dengan tulus. Tanda tanya. Sulit menggambarkan rasa sakit di hatiku. Jika hanya dua orang, hidup dan mati akan saling berhubungan. Apakah dia bersedia mengeluarkannya sekarang untuk menyelamatkan tuan ini masih belum diketahui. Tanda tanya. Kalau dipikir-pikir baik-baik, kamu masih bisa. Kita tidak bisa membiarkan kristal abadi dan 7 tetes cairan pengembalian surga terbuang percuma.
Tanda tanya. Tapi kali ini, dia benar-benar berubah dari kaya menjadi tidak punya uang. Lin Xuanzhuang tidak tahu apakah dia memahami pikiran Zhong Zhou saat ini, dan mendengus dingin. Tanda tanya. Kamu telah kehilangan banyak hal rohani kali ini, tetapi keluargamu akan menebusnya di masa depan. Seberapa patah hati kamu? Tanda tanya. Ditanya lagi mengapa Anda mengatakan bahwa Anda tidak dapat menghubungi para tetua Changshengdao. Pasti ada alam dewa yang ditempatkan secara permanen di alam langit. Meskipun tingkat kultivasi Anda rendah sekarang, alam dewa biasa adalah saya mungkin tidak mampu mengalahkanmu. Pikiran spiritualku begitu luas sehingga aku dapat mendeteksinya dalam 20 dunia. Tanda tanya. Saya mendengar bahwa Yin Yusu telah lahir. Tanda tanya. Setelah mengatakan ini, Zhong Zhou melirik Lin Xuanzhuang secara khusus. Ketika dia selesai berbicara, dia dengan jelas merasakan tubuh Lin Xuanzhuang sedikit terguncang. Ibunya, Zhong Zhou, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan catatan penciptaan Qiongyu. Tanda tanya. Tapi dia bahkan tidak mau berbohong tentang masalah ini. Tanda tanya. Dikatakan bahwa dua sekte Taoisme dan Demonisme memiliki elit. Sekte Konfusianisme dari sekte pedang dan bahkan sekte Buddha juga terlibat. Guru, apakah Anda ingin menghubungi sekte Tao? Lin Xuanzhuang tiba-tiba mengerti, lalu menatap Zhong Zhou dengan dingin. Kamu anak kecil, kamu hanya memiliki lebih dari 20 talenta. Kamu punya banyak pemikiran. Dia mengulurkan tangan dan meraihnya lagi, dan mengeluarkan bola cahaya biru dari tubuh Zhong Zhou, yang ternyata adalah buku kehidupan Zhouji. Dia menghela nafas. Itu hanya Yusu, meskipun keluarga Ai tergoda, tapi tidak sampai memperjuangkannya. Tapi kamu, Zusu, sama terkenalnya dengan Yusu di dunia, dan berada tepat di depanmu, jadi begitulah bahkan lebih nyaman untuk merebutnya. Sayang sekali, jika itu terjadi 6.000 tahun yang lalu, benda ini akan sangat berguna bagi keluarga Ai. Zhong Zhou tidak bisa berkata-kata, dan kemudian dia melihat Lin Xuanzhuang, membalik-balik halaman dengan santai, dan tidak takut dengan kekuatan Zhou Su untuk mengekstrak energi umur panjang. Akhirnya, dia membuangnya begitu saja dan melemparkannya kembali. Dia berkata dengan tenang, saya belum ingin orang-orang mengetahui kebangkitan saya, dan saya tidak ingin kembali ke dao kehidupan bersama. Adapun Yusu itu, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya adalah dao kehidupan bersama? Teman-teman, dan apakah saya benar-benar seorang Yusu? Itu pria itu Wei Su, sudah waktunya untuk melewati malapetaka. Dia telah menunggu kesempatan ini bagi sekte untuk bertarung dan terganggu terlalu lama, dan dia tidak akan pernah melepaskannya. Zhong Zhou terkejut, dan pada awalnya dia bingung dengan beberapa kata pertama Lin Xuanzhuang. Saya tidak mengerti mengapa Lin Xuanzhuang tidak ingin kembali meskipun dia sudah berbicara lagi. Kemudian hatinya terkejut lagi, Wei Su berhasil mengatasi kesengsaraan. Ya, dia sudah mengenal kakak laki-laki ini sejak pertama kali dia bertemu dengannya. Jaraknya hanya setengah langkah dari gerbang menuju tujuan. Jika dipikir-pikir baik-baik, kali ini memang saat yang tepat. Jika berhasil, fondasi jalan rakyat akan kokoh. Bahkan jika Kaisar Ilahi menyatukan semua alam di masa depan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dengan kegembiraan dan kekhawatiran Wei Su di dalam hatinya, perhatian Zhong Zhou teralihkan sejenak dan membungkuk tanpa sadar dan berkata, guru memiliki lebih banyak pengetahuan daripada muridnya. Karena guru tidak mau kembali untuk saat ini, murid secara alami akan menurutinya. Lin Xuanzhuang tidak mempedulikannya sama sekali dan berkata pada dirinya sendiri, Wei Su telah mengambil langkah ini, dan sudah hampir waktunya untuk menemukan Kunming di Sekte Tao. Keduanya memiliki kualifikasi yang sama dan berlatih pada waktu yang sama. Yang terakhir kualifikasinya lebih baik, sedangkan yang pertama memiliki kemauan dan ketekunan yang kuat. Dengan akumulasi 8.000 tahun, langkah ini tidak sulit bagi mereka berdua. Setelah ribuan tahun, dua orang suci lahir pada saat yang sama di dunia awan saya yang lalu. Zhong Zhou tersenyum tipis dan merasa sedikit nyaman. Karena bahkan Lin Xuanzhuang berpikir bahwa Wei Su dapat maju dengan aman. Pasti baik-baik saja. Jadi dia mengumpulkan pikirannya, mengadakan upacara dan berkata, saya juga perlu menambahkan guru. Saya belum mengucapkan selamat kepada Anda. Guru akan hidup selamanya mulai sekarang. Ini merupakan ucapan selamat sekaligus ujian. Ai Jia. Lin Xuanzhuang bingung sejenak, dan kemudian dia berkata dengan riang, saya benar-benar abadi. Tetapi jika saudara Xiu Guan yang mengambil tindakan, saya pasti akan pulih sepenuhnya sekarang. Tetapi sekarang, saya tidak tahu caranya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih dari cederanya. Berapa lama tubuh ini akan bertahan, bisakah kamu pulih?
Pikiran ilahi cukup bagus, tetapi mastermu mengambil jurusan seni bela diri, tetapi sekarang dia mungkin tidak mampu menahan pukulan dari muridmu. Ketika Zhong Zhou mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Lin Xuanzang dari atas ke bawah. Gaun putih polos diciptakan dari udara tipis oleh energi yang dikumpulkan Lin Xuanzang. Meskipun tubuhnya kecil, dia langsing dan anggun, dan dadanya cukup besar. Intinya bukanlah sosoknya, Zhong Zhou sedang melihat tubuh fisik Lin Xuanzang. Melihat lebih dekat tekstur kerangkanya, memang sedikit lebih lemah, lebih buruk dari Zhong Zhou. Meski ada cara untuk merebut langit dan mengembalikan cairan. Tapi bagaimanapun juga, dia hanya bisa dibangkitkan sepenuhnya di bawah alam ilahi. Bahkan lusinan pil pencipta kehidupan Tianyuan sebagian besar digunakan oleh Lin Xuanzang untuk menangani Tianji. Dilihat oleh tatapan fokus dan panas Zhong Zhou, wajah Lin Xuanzang menjadi sedikit merah dan dia mendengus lembut lagi. Zhong Zhou terkejut dan segera membuang muka. Merasa sedikit malu, dia benar-benar mengabaikan tatapan menghina Jing Yin di sebelahnya. Murid pantas mati. Muridkulah yang begitu ceroboh sehingga guru tidak dapat pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Lupakan, muridmu terlalu tidak jujur, dan tidak memiliki ketulusan. Lebih baik tidak mengatakan hal-hal ini. Sebenarnya, ini lumayan. Jika kita benar-benar harus menunggu Xiu Guan mengambil tindakan, aku tidak tahu berapa tahun itu akan memakan waktu ribuan dan puluhan ribu tahun, itu mungkin. Aku hanya bisa memikirkannya ketika aku menyembunyikan jiwaku di sini. Tidak ada yang datang menemui keluarga Ai. Lin Xuanzang mencibir pada awalnya, dan kemudian meregangkan tubuh, memamerkan sosok anggunnya. Keluarga Ai hanya ingin berjalan-jalan dan melihat-lihat. Aku hanya ingin menemanimu ke penjara kematian 9 Jue. Kakak senior Shizi awalnya ingin menemukan spesies asing untuk melindungimu, tapi dia tidak bisa. Tapi aku tidak bisa. Saya tidak tahu apa keberuntungan saya, Lin Xuanzang. Ngomong-ngomong, apakah Anda punya alat transportasi? Zhong Zhou tidak terkejut dengan kata-kata ini. Mendengarkan kata-kata Lin Xuanzang sebelumnya, saya mengharapkannya lagi. Tanpa berani ragu, Zhong Zhou mengeluarkan perahu Aurora dan menawarkannya di hadapannya. Ketika melihat angin, ia naik dan panjangnya lebih dari 10.000 kaki. Kapal terbang abadi, lumayan, tapi dibandingkan dengan pesawat ulang-alik anti-ibel kuno di dunia awan kita, ini 10 kali lebih buruk. Hampir tidak bisa dilewati. Lin Xuanzang menggelengkan kepalanya sedikit, tapi tidak terburu-buru untuk turun tangan. Sebaliknya, matanya bergerak dan dia melihat sekeliling. Apakah hewan peliharaan spiritualmu ini semuanya binatang dewa? Mereka dilahirkan dengan kaki yang lemah. Sayangnya, mengikutimu, mereka semua tampaknya kekurangan gizi dan memiliki fondasi yang tidak stabil. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat mereka akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Spesies alien yang lahir ini cukup bagus. Beberapa kata mengatakan bahwa wajah Zhong Zhou sepucat bumi. Beberapa makhluk spiritual semuanya memiliki roh yang tersalurkan. Jika Anda dapat memahami perkataan orang, Anda hampir tidak tahu cara berbicara. Pada saat ini, mereka semua tampak sedih dan memandang tuan mereka. Zhong Zhou Ze mengejek, malnutrisi. Mengikuti Zhong Zhou-nya, makanan yang dimakan orang-orang kecil ini adalah ramuan dan ramuan terbaik. Bahkan penyu hitam api giok dan Hansi tidak mau makan darah akhir-akhir ini. Berkali-kali, Zhong Zhou lah yang memaksa mereka berburu sendiri agar tidak kehilangan sifat liarnya. Ada juga kesadaran samar di hatiku, mengetahui bahwa Xiao Jin dan naga bersayap guntur memang telah berkembang sangat pesat akhir-akhir ini. Ngomong-ngomong, gerimis dan bencana angin emas hari ini memang datang tepat pada waktunya. Beberapa makhluk spiritual hanya terpengaruh, tetapi setelah mengalami bencana ini, pikiran dan energi jiwa menjadi jauh lebih tebal. Saat ini, Lin Xuanzang terpaku pada Xiaori. Segera, dia tertawa terbahak-bahak. Aku hampir melewatkannya, guk-guk lokal ini adalah unicorn api, kan? Raja Suci sebenarnya telah muncul di dunia kita. Bagaimana para guru tua dari sekte Konfusianisme ini bisa merasa malu? Setelah mendecakkan lidahnya beberapa kali karena tidak percaya, Lin Xuanzang memandang dua orang lainnya. Apakah ini rombongan Anda? Pria itu cukup baik. Mengapa wanita ini hanya memiliki kekuatan sekecil ini? Ya, ini adalah pelayan dan selir Anda sedang tidur dengannya. Apakah kamu marah? Sue Fanggang, itu bisa dimengerti. Suara bersih katanya juga memalukan. Lin Xuanzang lalu berkata lagi. Terkejut, dengan ekspresi hati-hati, dia melihatnya dengan cermat. Setelah sekian lama, dia terkekeh dengan jelas. Apakah itu kamu? Itu dia. Benar, caramu benar-benar tidak bisa mencapai keabadian.
Zhong Shou, kamu harus memperlakukannya dengan baik, dia juga orang yang malang. Benarkah kamu? Begitu. Benar, jalanmu benar-benar tidak akan menuju keabadian. Zhong Shou, kamu harus memperlakukannya dengan baik, dia juga orang yang malang. Suara murni itu berhenti, dan mau tak mau aku membuka mata lebar-lebar. Melihat Lin Xuanzang dengan hati-hati, saya berpikir, saya tidak mengenal orang ini, mengapa dia tampak sangat akrab dengannya. Zhong Shou juga bingung, dengan kesadaran yang samar-samar di dalam hatinya. Benar saja, biarawati Jingyin mungkin adalah orang kuat yang bereinkarnasi. Coba pikirkan dan Anda akan tahu bagaimana mungkin orang biasa menggunakan kekuatan ramalan untuk mengganggu sebab dan akibat dan kemudian menyangkal pengetahuan. Tapi tidak ada perasaan aneh di hatiku, aku malah tersenyum, hehe. Ini disebut naga memasuki perairan dangkal dan harimau jatuh di pinggang. Lin Xuanzang juga terkejut karena Jingyin di kehidupan sebelumnya pastilah orang yang hebat. Tapi sekarang, dia diizinkan untuk diintimidasi oleh Zhong Shou. Setelah Lin Xuanzang mengatakan ini, dia tidak lagi berniat menjelaskan kebingungannya kepada Zhong Shou dan yang lainnya. Zhong Shou menggelengkan kepalanya dan memimpin mereka berdua, bersama beberapa pengawal, ke dalam perahu Aurora. Kaisar menggunakan harta peri ini untuk melewati dunia ini dan memasuki lautan ilusi hanya dengan satu kedipan. Perjalanan melalui kehampaan pada awalnya dikendalikan oleh Hansi. Asal-usul Hansi ringan. Saat mengendalikan kapal terbang, dia beberapa menit lebih cepat dari Zhong Shou. Namun, setelah hanya setengah saat, Lin Xuanzang merasa kecepatan melarikan diri terlalu lambat, dan menggunakan pikiran utamanya untuk mengendalikan kapal terbang dengan paksa. Benar saja, kecepatan melarikan diri kapal Aurora meningkat 10 kali lipat dalam sekejap. Jadi hanya butuh 1 hari untuk melintasi lebih dari 10 dunia. Tapi harta karun peri ini mengeluarkan suara berderit di mana-mana. Jelas telah didorong hingga batasnya, dan kecepatan melarikan diri saat ini jauh melebihi kapasitas muatannya. Zhong Shou bertanya-tanya, apakah kapal terbang ini akan hancur dan pecah di saat berikutnya. Tapi hatiku tidak terlalu peduli. Saat ini, aku juga berharap bisa sampai ke penjara kematian 9 Jue secepat mungkin. Setelah terbang selama 2 hari, Lin Xuanzang merasa bosan lagi. Pertama, dia berada di Juntian Immortal Mansion milik Zhong Shou, berkeliaran. Pada akhirnya, Zhong Shou diangkat begitu saja di hadapannya. Dikatakan bahwa meskipun Zhong Shou menjadi muridnya, dia tidak pernah mengajarinya sehari pun. Sebagai seorang guru manusia, saya merasa malu. Sekarang saya hanya punya waktu untuk melakukan yang terbaik sebagai guru. Zhong Shou sangat diperlukan. Bagaimanapun, Lin Xuanzang berada di level tertinggi. Mampu mendapatkan bimbingan dari orang ini adalah sesuatu yang hanya bisa diminta oleh orang lain. Saya baru menyadari bahwa tuannya mungkin sudah lama terjebak di dunia itu dan tidak berbicara dengan siapapun selama ribuan tahun. Saat ini, dia sangat aktif dan banyak bicara, seperti gadis kecil yang menderita sindrom kotak obrolan. Namun, suara guru ini sangat merdu, dan anggrek di lembah yang kosong bagaikan musik peri. Narasi hariannya juga tentang berbagai kesulitan yang mungkin dihadapi Zhong Shou selama latihannya. Serta berbagai jalan langit dan bumi yang telah ia coba. Zhong Shou tidak hanya tidak merasa kesal mendengarkannya, tetapi juga sangat menikmatinya dan menikmatinya. Mengetahui bahwa kesempatan itu langka, dia juga mengirimkan beberapa hewan peliharaan spiritualnya bersama Lu Wubing dan Jingyin. Kami mengumpulkan mereka dan mendengarkan. Meskipun Lin Xuanzang mengajarinya, apa yang dia katakan juga penting dan memberikan manfaat tanpa akhir bagi binatang suci dan hewan peliharaan spiritualnya. Belum lagi Lu Wubing dan Jingyin. Saya tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi Zhong Shou dengan jelas melihatnya ketika dia bertiga dan beberapa hewan peliharaan spiritual memandangnya dengan hormat dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Jauh di dalam mata Lin Xuanzang, jelas ada sedikit rasa bangga. Mengapa Anda merasa bahwa tuan Anda yang sebenarnya tidak bisa diandalkan? Zhong Shou menggelengkan kepalanya dan memaksa dirinya untuk tidak memikirkannya. Tidak peduli apapun, cara Lin Xuanzang berkhotbah dan menjelaskan setiap hari adalah asli. Meskipun tuannya kerinduan sangat mencintainya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, saya mencoba membuat terobosan sebelum hidup saya berakhir. Setelah menerobos ke dunia nyata, dia mengasingkan diri untuk berkonsolidasi, dan tidak banyak waktu untuk memberinya bimbingan. Tidak apa-apa jika berada di negeri dongeng. Lagi pula, ada pengalaman dari kehidupan sebelumnya yang harus diikuti, dan ada banyak pengalaman klasik yang bisa dilihat dari sudut pandang masyarakat umum. Namun, setelah memasuki negeri dongeng,
Itu adalah hal klasik yang belum pernah dia capai di dunia virtual ketika dia menjadi Tan Qiu. Saat ini, betapapun banyaknya karya klasik yang ada di dunia, masih perlu waktu untuk memahami, menganalisis, dan memahaminya. Ajaran Lin Xuanzhuang benar-benar akan menyelamatkan banyak masalah. Saat ini, dia bukan satu-satunya yang mendapat manfaat. Hewan peliharaan rohaninya bebas dari penyakit selama beberapa hari berturut-turut. Kesadaran jiwa denyut Qi bahkan lebih solid. Tingkat kultivasi suara murni saya rendah, jadi saya duduk bersila dengan mata tertutup, tetapi saya tidak tahu apakah saya memahaminya. Lu Wubing, sebaliknya, tampak penuh perhatian, matanya tertuju, dan dia menolak mengucapkan sepatah kata pun. Pada hari ke-15, Lin Xuanzhuang mengusir Lu Wubing dan beberapa hewan peliharaan spiritual Zhong Shou, meninggalkan Zhong Shou sendirian. Meskipun keluarga Ai memiliki nama guru dan murid bersamamu, itu bukanlah guru dan murid yang sebenarnya. Sungguh memalukan untuk mengatakan bahwa setelah lebih dari 10 hari berturut-turut, aku tidak dapat melihat fondasimu. Aku hanya merasa bahwa hal itu berubah dan sulit untuk diatasi. Kebijakan, tampaknya mencakup segalanya, tetapi ini juga paradoks. Zhong Shou tersenyum dan tidak berniat menyembunyikannya di depan Lin Xuanzhuang. Sambil berpikir, lubang hitam dan kelompok cahaya putih segera muncul di belakang kepalanya. Semuanya berputar perlahan seperti pusaran air. Ruang interior ini langsung berubah kilaunya dan juga terbagi menjadi hitam dan putih. Lin Xuanzhuang memperhatikan dengan *, ekspresinya langsung berubah pada saat ini, dan dia menghirup udara dingin. Mungkinkah ini penampilan Zhong Shou? Zhong Shou mengangguk, dan kemudian wujud aslinya muncul. Juga berdiri di belakang, seukuran aslinya, dengan dua tangan memegang dua lubang hitam dan putih. Di bawah tubuhnya terdapat platform teratai berwarna 9 daun, dan di antara alisnya terdapat karakter Tao yang tidak lengkap yang dilarang. Tao, ini yayasanmu? Tidak heran. Lin Xuanzhuang mengangkat alisnya lagi, lalu berkata sambil berpikir jalan 3000 dao besar, jalan kebenaran. Pantas saja fondasimu begitu tebal dan tak terduga. Langsung ke akar langit dan bumi, jika suatu saat kamu mencapai alam, kamu akan menjadi jalan yang benar, itu pasti jauh lebih mudah daripada sisi. Sebelum tuanmu, aku telah melihat pahlawan yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya ada 3 atau 5 orang dengan bakat yang sama sepertimu bentuk aslinya, platform teratai ini berbeda. Sekitar beberapa tahun yang lalu, Sekte Buddha mendapat dekrit dari berbagai Buddha, mengumumkan ke seluruh alam bahwa mereka ingin menjadikan murid-murid mereka sebagai Buddha yang tak terbatas, dan permulaan. Zhong Shou menjelaskan dengan ringan murid itu berada dalam bahaya ketika dia melewati kesengsaraan di negeri dongeng beberapa hari yang lalu, dan dia harus menggunakan kekuatan Sumpah Buddha. Teratai seperti itu terbentuk pada saat itu, saya tidak tahu entah itu berkah atau kutukan. Ini terperinci, tentu saja, Lin Xuanzhuang tidak akan mempedulikannya. Akhir dan awal yang tak terbatas. Cahaya tak berujung, cahaya tak terukur, asal-usul dan akhir. Jadi begitu, Dharma Anda sungguh luar biasa dan menakjubkan. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa mewujudkannya. Ini seharusnya menjadi satu-satunya di dunia saat ini. Tidak heran agama Buddha seperti ini. Jika mereka ingin menciptakan surga dunia, mereka pasti membutuhkan Anda. Buddha masa depan, tindakan yang luar biasa. Pantas saja wanita itu memilih untuk mendatangi Anda. Meskipun caranya kejam dan tidak dapat diprediksi, bahkan alam tertinggi pun takut padanya. Namun mengambil langkah terakhir 100 kali lebih sulit daripada Aijia. Saya tidak tahu apakah kalimat berikut mengacu pada bunyi bersih. Lin Xuanzhuang tersenyum lagi platform teratai itu baik-baik saja, Anda dapat menggunakannya saja. Tetapi di masa depan, Anda harus sangat berhati-hati saat menggunakan kekuatan Buddha. Tetapi ini adalah landasan Tao Anda. Saya pikir Anda harus mengambil jalan dari kompleksitas untuk kesederhanaan. Sepertinya ada hubungannya dengan bayangan bintang yang kamu pamerkan hari itu. Zhong Shou mengangguk sambil berpikir. Karena Lin Xuanzhuang mengatakan ini, dia tidak perlu terlalu khawatir. 79 bintang di kehampaan lautan jiwa terwujud. Jumlah bintang tidak bertambah akhir-akhir ini, tetapi titik-titik bintang ini jelas lebih terang. Menggunakan pil naga langit instan untuk memurnikan benih bintang Tao. Namun, dengan menggunakan bintang rahasia Zhou Tian Luo Jue di Sekte Tao sebagai fondasinya, ada total 79 cara. Metode ini juga sangat bagus, dan bisa dimasukkan ke dalam level 12. Berkatmu aku bisa menemukan begitu banyak pil naga langit instan di mana-mana. Mata Lin Xuanzhuang berkedip sedikit, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya, tapi sekarang, tuanmu,
aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengajarimu, dan aku tidak tahu harus mulai dari mana. Jika aku terlalu banyak bicara, aku akan takut itu akan berdampak buruk untuk latihanmu di masa depan. Tepat ketika Zhong Zhou sedikit kecewa, Lin Xuanxuang membawa pil dari kejauhan dengan jentikan tangannya. Telan ini, pilnya berwarna merah muda, dengan sedikit aroma amis, dan auranya suram. Zhong Zhou melihatnya dengan curiga, pil ini terlihat sangat luar biasa. Tapi dari mana asalnya? Setelah Lin Xuanxuang dibangkitkan, jelas bahwa dia tidak punya apa-apa. Tidak peduli bagaimana dia memandang pil ini, dia merasa asal-usulnya diragukan. Di sana, Lin Xuanxuang sepertinya telah membaca pikirannya, dan mendengus dingin bagaimana kamu bisa mengetahui kekuatan magis alam suci. Siapa yang tidak bisa menciptakan ruangnya sendiri? Semua barang yang sebenarnya milik tuanmu telah hilang-hilang. Tanda tanya, hanya menyembunyikannya. Ini yang dikumpulkan tuanmu selama bertahun-tahun, Si. Saya menyempurnakannya dengan tangan saya sendiri, dan nilainya jauh lebih besar daripada Tian Yuan Zhao Seng dan. Saya tidak akan meminum pil ini kecuali saya melihat murid Anda berperilaku sangat baik dan lebih membantu keluarga Ai. Saya tidak tega melihat Anda mati. Ini dapat meningkatkan tingkat kultivasi Anda secara signifikan, dan itu juga akan sangat bermanfaat bagi Anda di 9 neraka kematian tertinggi. Zhong Zhou awalnya ingin berkata, karena kamu masih memiliki semua hartanya, kenapa kamu tidak memberi kompensasi padaku atas kerugiannya dulu? Ketika saya mendengar beberapa kalimat berikutnya, Zizi sendiri dapat meningkatkan kultivasinya secara signifikan, dan akan sangat bermanfaat untuk memasuki neraka kematian 9 Jue, dia sudah tergerak. Di antara semua dunia, dialah satu-satunya yang setengah melangkah ke dalam kebenaran. Bagaimana ramuan yang dimurnikan oleh orang-orang seperti itu bisa sama? Dilihat dari ekspresi Lin Xuanxuang, dia jelas tidak berbicara omong kosong. Selain itu, jika dia berbohong pada dirinya sendiri, apa gunanya baginya? Tapi kemudian, saya mendengar Lin Xuanxuang berkata dengan ekspresi aneh benda ini juga akan merangsang garis keturunan dan sifat Tianhu Anda, yang mungkin menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Sebelum meminumnya, Anda harus memikirkannya terlebih dahulu. Garis keturunan dan sifat Tianhu. Zhong Zhou mengerutkan kening, mendengar nada ini, dia merasakan ada yang tidak beres. Namun jika hanya garis keturunan Sky Fox, sepertinya itu bukan masalah besar. Wajar jika ramuan semacam itu mempunyai konsekuensi tertentu. Saya tidak terlalu memikirkannya dan hanya menelannya dalam satu tegukan. Setelah ramuan itu meleleh di perut, itu seperti mata air es yang masuk ke perut, mengalir ke atas dan ke bawah tubuh, langsung ke lubuk hati yang paling dalam. Namun untuk sesaat, tidak ada yang aneh atau berbeda pada tubuhnya. Zhong Zhou tidak menganggapnya serius. Setelah meminum banyak ramuan, potensinya akan tertidur selama beberapa waktu sebelum perlahan mulai berlaku. Kemudian Lin Xuanxuang tersenyum cerah, lalu membentuk segel dengan tangannya dan berteriak manis. 10.000. Suaranya rendah, tapi langsung masuk ke otak Zhong Zhou. Aku merasakan jiwaku bergetar, aku kesurupan, dan kesadaranku menjadi kabur. Mendengarkan suara Lin Xuanxuang, dia berkata dengan dingin dan tenang karena saya gurumu, saya punya cara untuk mengajarimu. Jalanmu unik dan rumit, dan menunjuk langsung ke akar jalan itu. Kamu adalah satu-satunya di dunia. Karena guru tidak bisa membimbingmu, aku hanya bisa mengajarimu. Aku bisa mengajarimu semua yang telah aku pelajari sepanjang hidupku, tapi aku akan meninggalkanmu sendirian hari ini, tapi Dharma tidak bisa diajarkan di telingaku. Ketika dia selesai berbicara, Lin Xuanxuang meminjamkan sidik jarinya yang kedua, seperti bunga plum. Jalan, agama Buddha memiliki teknik pencerahan dan peringatan, dan Taoisme juga memiliki metode pencerahan ramuan emas, serta metode bermimpi dan mengamalkan Taoisme, yang kesemuanya dapat membuat murid mencapai kesuksesan dengan cepat. Suamiku, Zizi, telah mengupayakan kesetaraan bagi semua orang, dan dia memiliki cita-cita yang besar, dia ada di mana-mana setelah menemui jalan buntu, percaya bahwa jika orang berbeda dalam kekuatan, kebijaksanaan, dan ketekunan, yang terbaik adalah setiap orang memiliki kekuatan yang kuat. Oleh karena itu, dia telah mempelajari dengan cermat bagaimana membuat orang biasa mampu. Zhong Zhou mendengar ini dan berpikir, setiap orang berlatih seni bela diri dan Taoisme, dan setiap orang memiliki kekuatan tirani. Tapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya. Ya, jika berhasil, Zizi tidak akan mati lagi. Benar saja, saya mendengar Lin Xuanxuang berkata meskipun suami saya menyerah di tengah jalan, dia memberi saya keterampilan rahasia tambahan di dunia kehidupan. Ini menggabungkan 3 metode Buddha, Taoisme, dan setan,
dan itu disebut metode pemanggilan roh ke dalam mimpi. Jika Sang Master dapat merusak esensi sejati, maka kamu dapat menyebarkan kebenaran agung. Segel ketiga terbentuk, dan Lin Xuanxuang mengucapkan kata Gui lagi. Pil yang kamu minum juga luar biasa. Namanya pil Xuanwu. Awalnya disempurnakan oleh Zizi, dan dia ingin memberikannya kepada temannya yang bereinkarnasi, tapi sayangnya dia berbalik melawan orang itu pada akhirnya. Pil ini digabungkan dengan metode memasuki mimpi dengan jelas. Ini memiliki efek yang luar biasa. Mudra keempat disertai dengan kata Yi. Lalu ada 3 segel lagi, masing-masing segel disertai mantra. Pikiran Zhong Shou berangsur-angsur menghilang. Benar-benar tidak bisa berpikir. Rasanya seperti genderang di malam hari dan bel di pagi hari. Tiba-tiba saya menyadari sesuatu dan memahami sesuatu. Tapi saya tidak tahu, jalannya tidak jelas. Dan ketika kata terakhir keluar, ada ledakan lain di benak Zhong Shou. Pikiran kembali dan bersatu kembali dengan lautan jiwa. 4 kata luar biasa terbentuk di benaknya. Itu persisnya 7 kata semua aturan, ritual, misteri, dan kekosongan. Zhong Shou mengangkat alisnya, mengingat bahwa 7 kata ini sebenarnya adalah mantra dari ajaran rahasia mereka tentang kehidupan bersama. Ini adalah mantra 9 karakter Taoisme. 8 mantra Manjusri dalam agama Buddha juga sama terkenalnya dengan teknik segel mantra yang mengandung kekuatan tak terduga. Pada saat berikutnya, Lin Xuanxuang mengulurkan jari-jarinya yang dingin dan lembut dan menepuk dahi Zhong Shou dengan ringan. Zhong Shou baru saja sadar kembali. Ia terhanyut oleh arus informasi yang sangat besar dan hampir runtuh. Dalam keadaan kesurupan, seperti memasuki mimpi, melihat segala macam keajaiban dan mengetahui segala macam misteri. Ternyata cara yang dipraktikkan guru adalah teknik asal mula nafas spiritual. Ajaran rahasia Tao kehidupan bersama tingkat ke-11. Ajaran rahasia kesaktian, berasal darinya. Guru, cara hebatnya adalah sumbernya. Sumber dari segalanya. Sumber kekekalan. Pantas saja dia berani selamat dari bencana setelah menjadi orang suci selama 2000 tahun. Zhong Shou juga telah melihat teknik pernapasan jiwa asal di Paviliun Facuan. Di lantai paling atas, hanya murid langsung yang bisa melihatnya. Zhong Shou juga mengagumi kekuatan misterius dan magis dari metode hebat pada saat itu, tetapi dia tidak mempraktikkannya karena dia tidak dapat diganggu. Hanya karena dharma ini dan niatnya yang mendalam, ia tidak lebih buruk dari dharma hitam putih dan dharma fundamental. Setelah meninggalkan alam cloud, dia mengingat metode hebat ini dalam pikirannya sehingga dia bisa memahami rahasianya ketika dia punya waktu di masa depan. Di luar dugaan, saat ini saya berkesempatan untuk langsung menguasai jalan tersebut. Cara yang bagus untuk memasuki mimpi. Hati Zhong Shou dipenuhi dengan ekstasi saat ini. Hampir secara naluriah, dia dengan gila-gilaan menyerap semua yang dia bisa lihat dan lihat dalam mimpinya. Di masa lalu, meskipun dia cukup beruntung untuk menyaksikannya, dia tidak akan bisa menuliskan semuanya. Informasi yang luas dan tidak terbatas saja dapat membanjiri pikiran Zhong Shouhun. Saat ini, saya tidak tahu apakah itu efek dari Xuanwu dan, tapi saya sama sekali tidak menyadari batasan saya sendiri, menelan arti sebenarnya dari sumber ini seperti jurang maut. Saya juga secara naluriah merasa bahwa formasi Dao ini akan melengkapi bagian terpenting dari Dao Foundation-nya dan tidak boleh dilewatkan. Benar-benar melupakan diri sendiri, tidak lagi menyadari objek-objek eksternal. Zhong Shou tidak tahu bahwa pada saat ini, perwujudan dharmanya telah berubah lagi. Di antara lubang hitam dan putih, bintang berevolusi, jalan terjerat, dan kekacauan terbuka dan tertutup. Aliran kekuatan luar biasa lahir dari sini. Sepertinya ada dunia yang tercipta dari udara tipis di sekelilingnya. Pada saat ini, bahkan Lin Xuanxuang tanpa sadar mundur. Melihat pemandangan di depanku, aku tertegun sejenak. Apakah ini metode penciptaan suamimu? Dengan pemikiran ini, mata Lin Xuanxuang benar-benar kehilangan fokus. Dia hanya bisa menatap Zhong Shou dengan tatapan kosong, dan setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak. Kuasai asal-muasal akhir, miliki Tao, miliki sumbernya, dan tentu saja dunia akan ada. Tapi dengan suamiku, dia sepertinya benar-benar. Memikirkan hal ini, mata Lin Xuanxuang menjadi lebih terganggu. Diketahui bahwa wujud Zhong Shou telah berubah lagi. 9 ekor muncul, menari di belakangnya. Di antara alisnya, pola spiritual misterius berwarna merah darah juga muncul. Dia membuat wajahnya yang sangat tampan terlihat sangat tampan dan sangat menawan. Ada juga baunya yang sangat nikmat sampai ke ujung hidung. Wajah Lin Xuanxuang merah dan telinganya merah, dan napasnya cepat.
Mengambil beberapa langkah ke depan, dia mengulurkan tangan, ingin menyentuh wajah Zhong Shou. Namun sebelum menyentuhnya, dia tiba-tiba terbangun. Untuk sesaat, saya merasa sangat malu. Darah si rubah langit orang pembawa sial. Setelah menatap tajam ke arah Zhong Shou, Lin Xuanzhuang melesat keluar dari ruangan yang sunyi seperti kelinci yang ketakutan. Ketika mereka sampai di luar, wajah Lin Xuanzhuang masih memerah. Aku bahkan merasakan sesuatu yang aneh di bagian bawah tubuhku, ternyata basah. Tiba-tiba, dia ingin memisahkan ilubang dan mengubur dirinya lebih dalam lagi. Lin Xuanzhuang, kamu ingin berkomplot melawan orang lain, tetapi kamu hampir berkomplot melawan dirimu sendiri. Saya khawatir kamu adalah satu-satunya di dunia ini. Sambil mendengus dingin, Lin Xuanzhuang mengusap bagian tengah alisnya lagi karena sakit kepala. Itu juga karena tubuh yang baru terbentuk sangat buruk sehingga luka seriusnya belum sembuh. Kalau tidak, mengapa dia jatuh ke dalam cara Zhong Shou? Jika dia adalah tubuh yang benar-benar tertinggi, bahkan jika darah rubah hitam berekor 9 Zhong Shou mencapai puncaknya, akan sulit untuk mempengaruhinya. Dia menghela nafas lagi, dia hampir melakukan kesalahan besar hari ini. Jika tidak, pemikiran terakhir ini. Saat dia merasa kesal, jantungnya tiba-tiba bergerak dan dia melihat ke kejauhan. Saya melihat Jing Yin, dengan ekspresi bingung di wajahnya, mendorong pintu ruangan yang sunyi dan berjalan masuk. Lin Xuanzhuang tiba-tiba menjadi bahagia, sudut bibirnya sedikit terangkat, dia sangat bangga. Jika kamu mendengar kebenaran di pagi hari, kamu akan mati di malam hari. Zhong Shou memiliki perasaan ini saat ini. Mengikuti Lin Xuanzhuang, dia menanamkan metode sebenarnya dari kata asal, teknik pernapasan spiritual asal. Ditelan olehnya seperti ikan paus, dia menyerapnya ke dalam lautan jiwa dan kesadaran ilahi. Saya hanya merasa hati saya sangat puas, keterkejutan mendengar Dao, kegembiraan menyelesaikan fondasi Dao. Saya merasa seperti baru saja mati dan tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Tubuh sangat bersemangat dari dalam hingga luar. Ramuan ini dan teknik ini memang supernatural. Jika keduanya digunakan bersama-sama, mereka benar-benar bisa menaklukkan dunia. Apa yang disadari Zhong Shou saat ini lebih dari sekadar asal mula hukum yang sebenarnya. Seseorang dapat membalikkan satu kata sumber dapat diturunkan dari banyak hal, dan itu juga dapat melengkapi metode sejati lainnya yang ia kuasai. Rasanya keuntungan dari penerapan beberapa saat saja bisa setara dengan kerja keras ratusan atau bahkan ribuan tahun. Bahkan jika ada masalah nyata, Zhong Shou merasa itu sepadan. Meskipun saat ini, 7 tetes Heaven Seizing Return Liquid semuanya dikonsumsi, bersama dengan pil penciptaan Tian Yuan. Namun untuk bisa mendapatkan kesempatan seperti itu sungguh merupakan sebuah tawar-menawar. Bahkan di alam Changling, ketika dia maju ke alam abadi, dia tidak terkejut seperti sekarang. Peningkatan ranah kultivasinya akan mengubah esensi hidupnya dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Namun, metode sebenarnya dari kata sumber nafas spiritual, memungkinkan dia untuk melangkah lebih jauh dan akhirnya menantang fondasi utama dari jalan tersebut. Saat dia memikirkan ini, Zhong Shou merasakan ada yang tidak beres dengan situasi di dalam tubuhnya. Kekuatan pil Xuanwu hanya bertahan setengah jam sebelum mulai memudar. Namun saat mata air es yang mengalir di dalam tubuh berangsur-angsur menghilang. Segera muncul bola-bola bubur api yang naik dan beredar di 9 cakra, membuat orang cemas dan gelisah. Itu juga mengganggu meditasi Zhong Shou. Apakah ini masalah yang guru katakan tentang Xuanwu dan tidak lebih dari itu? Zhong Shou merasa dingin di hatinya. Menggelengkan kepalanya sedikit. Keanehan pada tubuh ini sebenarnya bukan apa-apa. Tekan dengan pikiran Anda dan tunggu saja sampai obatnya habis. Namun sesaat kemudian, Zhong Shou merasakan tubuh yang panas dan lembut memeluknya erat-erat, seolah ingin menggosok tubuhnya. Pikiran Zhong Shou dipenuhi dengan pikiran dan dia merasa sedikit bingung. Apakah ini seorang wanita? Apakah itu nada bersih? Saya membuka mata dan melihat Jing Yin. Wajah cantiknya merah. Nafasnya seperti anggrek, terengah-engah di depan matanya. Tampaknya Ang Li sedang menekan sesuatu tetapi tidak bisa mengendalikannya. Ekspresinya sangat tertekan, tetapi matanya penuh dengan musim semi, psikedelik dan kabur. Seluruh tubuh halusnya memancarkan aura nafsu. Baunya enak sekali. Dia mengendus Zhong Shou dengan ringan. Sepertinya Jing Yin tidak tahan lagi, dan bibir cerinya tiba-tiba mencium Zhong Shou. Lidah ungu itu benar-benar masuk dan terjerat di bibir Zhong Shou. Zhong Shou panik. Bagaimana biarawati kecil ini bisa begitu berani? Apa yang terjadi? Mungkinkah dia makan? Tanpa sadar, dia ingin mendorong Jing Yin menjauh,
tapi kemudian pikirannya menjadi kesurupan. Dia sangat merindukan tubuh wanita ini. Ikuti arus. Sebaliknya, dia memeluk Jing Yin dengan erat. Tubuh mereka menempel sangat erat, satu tangan meremas pantat Qin Yi yang kencang dan bulat, dan tangan lainnya naik ke puncak lembut. Aku hanya merasakan api menyala di dadaku. Anda harus menghancurkan biarawati di tangan Anda hingga berkeping-keping dan menidurinya dengan keras untuk memadamkannya dan memuaskannya. Tubuh Jing Yin sedikit gemetar, tapi dia tidak menunjukkan niat untuk melawan. Buddha masa depan. Saya sangat menyukai Jing Yin, renyah dan kesemutan. Sangat nyaman, saya ingin lebih. Yah, saya tidak bisa melakukan ini. Berhenti, apa yang terjadi? Saat dia berbicara, tangan giok itu meraih tubuh bagian bawah Zhong Shou. Memegang bagian bawahnya, saat ini seperti batang besi. Dia bertanya dengan aneh mengapa begitu sulit. Itu membuat Xiao Yin merasa tidak nyaman dan sangat menginginkannya. Zhong Shou juga bingung dalam pikirannya. Perasaannya yang tersisa memberitahunya bahwa yang terbaik adalah mendorong Jing Yin menjauh dan menenangkan diri sepenuhnya. Namun dia merasakan kulit halus dan lembut Jing Yin yang disentuhnya dengan tangannya seperti magnet yang menariknya. Orang tidak bisa melepaskannya dan tidak tega melepaskannya. Dia paling suka menggoda Cherry di puncak gunung dada Jing Yin. Setiap kali jari-jarinya lewat, tubuh halus Jing Yin bergetar dan dia mengerang gembira. Aku diliputi keraguan, apa yang terjadi padaku hari ini? Bahkan tidak bisa mengendalikan nafsu belaka ini. Saya merasa bahwa suara murni saat ini lebih menarik daripada ilmu pedang dan metode jalan raya yang sebenarnya. Dia tiba-tiba memasukkan dada Jing Yin ke dalam mulutnya, dan Zhong Shou berusaha sekuat tenaga untuk menggoda dan membelainya sambil berpikir keras untuk menemukan alasannya. Tiba-tiba kilatan cahaya muncul di benaknya. Itu adalah apa yang dikatakan Lin Xuanzhuang sebelum dia mengambil Xuanwu, dan benda ini juga akan menstimulasi garis keturunan dan sifat Tianhu Anda, yang dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Sebelum meminumnya, Anda perlu memikirkannya. Sifat Tianhu. Apa itu alam? Hal ini berlaku bagi sebagian besar makhluk hidup di dunia, bahkan bagi orang-orang yang merupakan pemimpin dari semua roh. Sudah menjadi naluri setiap ras untuk mewariskan ras dan menyebarkan garis keturunan. Terutama klan naga, yang memiliki populasi kecil, memiliki temperamen paling kejam. Sky Fox, yang jumlahnya juga kecil, berada dalam situasi serupa. Dia juga diberkahi dengan kemampuan untuk memikat semua makhluk hidup, dan jika Anda mencium aromanya dengan hati-hati, itu bahkan lebih kuat daripada afrodisiak terbaik. Tapi mengapa pil ini menginspirasi garis keturunan Sky Fox miliknya? Daripada kilin darah dan air yang lebih baik dari keluarga Lu Fenkong. Ya, itulah metode bermimpi dengan jelas. Bagaimanapun, ini didasarkan pada metode ilusi dan dikombinasikan dengan pil Xuanwu, garis keturunan ilusi di tubuhnya lah yang dirangsang. Jadi bagaimana mungkin Jing Yin tidak muncul di sini secara tidak sengaja? Dalam benaknya, sesosok muncul tanpa sadar. Zhong Shou hanya tersenyum pahit, berpikir bagaimana tuannya bisa berkomplot melawan muridnya seperti ini. Setelah memahaminya sepenuhnya di dalam hatinya, Zhong Shou ingin menggunakan kekuatannya untuk membuat Jing Yin pingsan. Kemudian dia menggunakan pikiran dan amarahnya untuk menekan nalurinya. Tetapi ketika dia memikirkan hal ini, dia menyadari bahwa di depannya, Jing Yin perlahan-lahan duduk. Benda yang ada di tubuh bagian bawah tiba-tiba masuk ke tempat yang hangat dan lembab. Agak sesak, tapi membuat darah orang semakin deras. Pertama, ia bersendewa dengan lapisan tipis, yang membuat Jing Yin sedikit mengernyit dan tampak kesakitan. Kemudian dia mengertakkan gigi, tiba-tiba duduk, dan membiarkan Zhong Shou mendorong sampai ke bagian terdalam Gua Taoyuan. Pada saat ini, gelombang besar energi sejati mengalir dan dipertukarkan melalui V4 Gina kedua orang tersebut. Ketika Yin hadir, Yang lahir ketika Yang kuat, Yin lahir ketika Yin dan Yang bertemu, kehidupan tidak ada habisnya. Dengan bantuan Zhong Shou, sejumlah besar energi sejati keluar. Meridian yang masih tersumbat di tubuh Jing Yin terhanyut seperti bambu yang patah, seperti mencuci meridian dan memotong sumsumnya. Tubuh Zhong Shou memancarkan energi sejati perawan yang jauh melampaui Xuanyuan Yiren dan Wu Sui, dan bahkan 10 kali lipat dari Kong Yao. Namun saat ini, tak satu pun dari mereka memperhatikan Yuan Yin Yuan Yang dan perubahan di dalam tubuh mereka. Kenikmatan yang luar biasa menyentuh hati mereka. Tubuh Jing Yin telah melunak menjadi bola, seperti lumpur, dan dia berbaring di dada Zhong Shou, terengah-engah. Hanya tubuh bagian bawah yang bergerak-gerak satu demi satu, dan cairannya tetap seperti pegas. Aturan Zhong Shou hanya ada di pikirannya. Terjadi ledakan. Kesepakatan sudah selesai, sudah terlambat untuk memikirkan apapun saat ini.
Tanpa berpikir panjang, dia langsung mendorong tubuh Jingyin dan menekannya. Saat ini, dia telah sepenuhnya menyerah pada sifat naluriahnya dan tidak bisa lagi melepaskan diri. Dan sebelum alasan terakhir benar-benar hilang. Tapi dia sedang memikirkan Lin Xuanzang. Tuan ini harus menyelesaikan masalah dengannya cepat atau lambat. Itu masih merupakan ruangan tenang terbesar di Juntian Immortal Mansion. Tapi saat ini, sudah 3 hari penuh kemudian. Lin Xuanzang duduk di atas dan berbicara dengan tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saat ini, suasana di dalam ruangan terasa sedikit aneh. Jingyin menundukkan kepalanya dengan malu-malu, seolah dia telah melakukan sesuatu yang memalukan dan memalukan. Zhong Shouze mengangkat alisnya dan menatap Lin Xuanzang dengan dingin. Pil Xuanwu hanya efektif selama setengah jam, tetapi waktu yang diperlukan untuk menimbulkan efek samping yang bersifat garis keturunan sepenuhnya. Dia dan Jingyin bertarung di sini selama 2 hari 2 malam penuh sebelum mereka akhirnya berhenti dan menunggu obatnya habis. Kemudian hal pertama yang saya lakukan adalah menemukan ahli teori ini. Namun di Juntian Immortal Mansion yang kecil ini, yang tingginya kurang dari 10.000 kaki, Lin Xuanzang tidak ditemukan. Mengetahui bahwa dengan kemampuan orang suci alam kuasi ini, jika dia ingin bersembunyi, bahkan jika dia menyerahkan Juntian Immortal Mansion, itu akan sia-sia. Zhong Shou tidak punya pilihan selain memilih mengasingkan diri, bersiap untuk mengkonsolidasikan kultivasinya dan mendapatkan Yuan Yin. Namun, 1 hari kemudian, dia dipanggil ke sini lagi atas kehendak ilahi Lin Xuanzang. Aku diam-diam mengertakkan gigi di dalam hatiku. Sayang sekali tuanku masih punya waktu luang untuk membuka altar untuk mengajarkan Dharma saat ini. Lin Xuanzang sepertinya tidak menyadarinya. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia mengerutkan hidungnya dan berkata dengan aneh, baunya sangat menyengat. Selagi kamu menunggu, siapa yang melakukan sesuatu yang begitu kejam di Aijia, tempat dakwah? Jingyin tidak berani mengangkat kepalanya lagi, dan menempelkan dagunya ke dada. Tidak hanya wajahnya yang merah, tetapi leher putihnya juga berubah warna. Zhong Shouze sangat marah sehingga dia bertanya dengan tenang, guru, mengapa Anda mengajukan pertanyaan dengan sengaja? Tetapi saya, muridnya, ingin bertanya kepada guru, apa tujuan dari tindakan konyol seperti itu? Sudut bibir Lin Xuanzang sedikit bergerak dan dia menutupi wajahnya dengan tangannya. Zhong Shou tiba-tiba menjadi curiga. Mungkinkah tuan ini tertawa di balik tangan kecil itu? Tapi bagian atas wajahnya menunjukkan ekspresi serius, dan suaranya sangat dingin. Seperti yang diharapkan, kalian berdua telah melakukan hal-hal yang tidak tahu malu. Zhong Shou, keluarga Ai mengajarimu dao hari itu. Kamu tidak memahami Shen Xuan dengan benar, tetapi kamu mencuri es asteriska dengan wanita yang tidak tahu asal-usulnya. Huan, alih-alih merenungkan apa yang telah kamu lakukan, kamu menyalahkan Tuan. Apakah ini cara kamu menghormati Tuan? Dan Jingyin, siapa yang memintamu untuk merayu murid-murid keluarga Ai? Zhong Shou menunggu sebentar, apakah dia mencoba untuk mengalahkannya? Jingyin Nana tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa berkata-kata. Dilihat dari situasinya, dia berharap dia bisa mengubur dirinya sendiri. Zhong Shou menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata semuanya disebabkan oleh pil Xuanwu yang diberikan oleh guru. Semua penyebab disebabkan oleh guru. Semuanya disebabkan oleh pil Xuanwu yang diberikan oleh guru. Semua penyebab berasal dari guru. Ketika Lin Xuanzang mendengar ini, dia mencibir kalau begitu Aijia telah memperingatkanmu sebelumnya. Ada bahaya tersembunyi lainnya dalam pil Xuanwu ini. Mungkinkah itu menginspirasi garis keturunan dan sifat Tianhu Anda? Zhong Shou mengerutkan kening, dia mengatakan ini pada saat itu. Namun situasi saat itu adalah membicarakan manfaat Xuanwu dan terlebih dahulu. Adapun bahaya tersembunyi dan kemungkinan konsekuensi dari ramuan ini, disebutkan secara singkat dalam satu sapuan kuas, dengan konotasi yang jelas. Hanya menggunakan ini sebagai tuduhan sepertinya tidak bisa dipertahankan. Lin Xuanzang kemudian bertanya, kita para kultivator harus selalu ingat untuk mengendalikan pikiran asli kita dan tidak dibingungkan oleh 6 emosi dan 7 keinginan. Adalah tabu bagi kultivasi untuk menuruti 6 emosi dan 7 keinginan. Anda tidak boleh merenungkan diri sendiri saat ini. Kamu salah, tapi kamu dibenarkan menyalahkan tuanmu. Zhong Shou tidak bisa berkata-kata dan tidak punya kata-kata untuk membantah. Dikatakan bahwa kita harus menjaga pikiran asli kita dan menghilangkan 6 emosi dan 7 keinginan. Kedengarannya masuk akal, tetapi pada saat itu, khasiat obat Xuanwu dan terlalu kuat dan di luar toleransinya. Sebenarnya bukan berarti tidak bisa diredam. Pada akhirnya, hal itu bisa saja dilakukan, tapi sudah terlambat satu langkah. Memasak nasi mentah menjadi nasi. Jika Anda tidak mengeluarkannya dan menekannya,
khasiat obat akan mengintai jauh di dalam tubuh Anda. Begitu pecah, kekerasannya akan menjadi lebih besar. Namun, apa yang dikatakan Lin Xuanzhuang tidak salah. Setelah terdiam beberapa saat, Zhong Shou mengatakan sesuatu lagi, menoleh dan bertanya, lalu mengapa Jing Yin datang ke sini dengan baik. Jing Yin terkejut saat mendengar ini, dan kemudian menatap Lin Xuanzhuang dengan ekspresi kosong. Aku juga tidak tahu. Aku hanya merasakan ada sesuatu yang bergerak di pikiranku. Sepertinya ada yang memanggilku, jadi aku datang ke sini. Zhong Shou mendapatkan kembali momentumnya. Lin Xuanzhuang menatapnya dengan dingin. Ada seseorang dengan kemampuan ini di sini. Totalnya hanya ada 3 orang, dan baik dia maupun Lu Wubing tidak akan melakukan hal membosankan seperti itu. Hanya Lin Xuanzhuang yang paling mencurigakan. Apakah ini aku? Lin Xuanzhuang mencubit dagunya dengan jari-jarinya, lalu mengatupkan kedua tangannya. Dia sangat malu dan berkata, "Oh, saya ingat hari itu, saya ingin memberikan beberapa nasihat kepada murid saya, jadi saya berbicara dengan Jing Yin tentang kehidupan sebelumnya, tetapi karena perubahan lain, saya lupa tentang Jing Yin. Dengan cara ini, guru ini benar-benar salahku. Jing Yin, tolong jangan salahkan aku." Jing Yin sudah menangis. Sekarang ketika dia mendengar ini, dia mengendus dan menggelengkan kepalanya. Tidak peduli betapa sederhananya keadaan saat ini. Dia juga tahu bahwa dia telah ditipu dan diintimidasi oleh guru Zhong Shou. Tetapi pada saat ini, melihat Lin Xuanzhuang dengan tulus meminta maaf, dia tidak bisa menahan perasaan kesal. Sepanjang hidup, kecuali Lu Yantian yang suka memakan sari api bawaan sehingga menyebabkan keluarganya hancur. Tidak peduli seberapa berlebihan tindakan orang lain terhadapmu. Dia tidak pernah membenci siapapun. Hal serupa juga terjadi saat ini. Lin Xuanzhuang tampak bersalah dan berkata, "Ini semua kesalahan keluarga Ai. Meskipun kamu tidak menyalahkanku, Jing Yin, keluarga Ai masih memiliki hati nurani yang buruk. Aku akan menghukum diriku sendiri dengan 30 tahun kurungan dan merenungkan dosa-dosaku. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya pasti akan melakukannya." Kompensasi. Dan Zhong Shou, Anda adalah murid saya. Karena Anda telah melakukan tindakan keji seperti itu, Anda tidak boleh membiarkan gadis ini hilang. Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu Zhong Shou berbicara, dia meninggalkan ruangan yang sunyi dengan wajah serius. Zhong Shouze dalam keadaan linglung, berpikir bahwa tuannya, jika dia menghindari hal-hal penting seperti ini, anggap enteng saja, itu akan menjadi akhir dari masalahnya. Dia juga membenci kenyataan bahwa besi tidak bisa menjadi baja, jadi dia menatap Jing Yin dengan tajam. Awalnya, hari ini, dia ingin meminta penjelasan Lin Xuanzhuang apapun yang terjadi. Biarawati kecil ini sungguh mengecewakan. Saat dia bingung harus berbuat apa, dia mendengar Lu Wubing terkekeh. Tanpa diduga, Master Xuanzhuang sebenarnya ahli dalam seni perang. Zhong tetap di Jing Yin, dan semua orang memandangnya dengan heran. Lu Wubing tertawa dan berkata, "Jika Anda tidak bertemu dengan Yang Mulia ketika kebenaran Anda kuat, ini untuk menghindari tepian untuk sementara. Energi di dada Anda tidak memiliki tempat untuk dilepaskan, dan seiring waktu, energi Anda secara alami akan melemah. Ini terjadi selama pertempuran di medan perang," seni perang sering kali berkata. Zhong Shou mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Memang begitu. Saat dia pertama kali bangun kemarin, dia sangat marah. Jika dia melihat Lin Xuanzhuang pada saat itu, dia akan melakukan apa saja. Tapi hari ini Lin Xuanzhuang mengambil inisiatif untuk meneleponnya. Setelah semalaman berpikir dengan hati-hati, dia menjadi tenang. Ini memang merupakan strategi yang umum digunakan dalam seni perang. Strategi ini seringkali paling berguna bagi tentara yang berduka dan lawan yang ingin berperang. Jadi, apakah dia termasuk dalam rencana Lin Xuanzhuang tanpa menyadarinya? Tidak ada gunanya menyebutkan bahwa saat ini kita menghindari hal-hal penting dan mengambil hal-hal yang mudah. Lu Wubing menggelengkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. "Saya memperkirakan sekitar 3/4 jam, kita akan berada di luar penjara kematian 9 Jue." Zhong Shou tercengang. Dengan kata lain, dia masih harus berlari memohon kepada Tuan yang tidak bisa diandalkan ini dan tidak bisa menderita seperti ini. Lebih baik menyerah pada mata tertutup itu. Saya merasa frustrasi. Saya benar-benar digoda oleh guru Xuanzhuang. Dan sesaat kemudian, Lu Wubing terkekeh lagi. "Tetapi Yang Mulia, saya minta maaf untuk berbicara terus terang. Kali ini, Yang Mulialah yang paling diuntungkan dan memusnahkan orang lain, bukan? Apa yang terjadi hari ini? Apakah kamu bernyanyi? Apakah kamu mendapat keuntungan dan masih berakting dengan baik?" Nafas Zhong Shou kembali tercekik, dan amarah di hatinya lenyap. Dia benar ketika berpikir bahwa dengan pil Xuanwu,
dia dapat sepenuhnya memahami metode sebenarnya dari kata sumber, menyelamatkan dirinya dari kerja keras ribuan tahun, dan mendapatkan Yuanyin perawan dalam jumlah besar. Dalam waktu singkat, bahkan sebelum memasuki alam suci, tidak perlu mempertimbangkan keseimbangan yin dan yang. Pada saat ini, terjadi koordinasi yin dan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam tubuh. Tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata betapa bermanfaatnya hal itu baginya. Tidak peduli metode apa yang digunakan Lin Xuanzhuang atau apa yang dia rencanakan, kali ini muridnya lah yang mendapat manfaat. Aku hanya merasa sedikit kasihan pada Jing Yin. Melihat ke arah yang berlawanan, dia melihat rona merah di wajah Jing Yin, memberinya sedikit hormat. Dengan tubuh yang murni, saya akan mengabdi kepada para Buddha masa depan yang tak terukur. Inilah yang diinginkan oleh suara murni dalam hati saya. Faktanya, para Buddha masa depan tidak perlu peduli. Setelah mengatakan itu, Jing Yin sepertinya tidak bisa duduk lebih lama lagi dan berlari keluar pintu. Zhong Shou menghela nafas, dan setelah ragu-ragu beberapa saat, dia tidak segera mengejarnya. Jika itu terjadi di lain waktu, ini akan menjadi masalah yang biasa. Namun, saat ini, saya benar-benar tidak punya waktu untuk menyayangi anak-anak saya. Memikirkan penjara kematian 9 Jue yang akan segera tiba, dia mengepalkan tangannya erat-erat, matanya dipenuhi dengan kekejaman. Hampir pada saat yang sama, di dunia Yuanlian, yang jarak dimensinya tidak diketahui. Jing Yin lainnya, merasa sangat lemah, turun dari tempat tidur. Masih ada semburan kenikmatan di sekujur tubuhku. Tangan giok itu tergenggam erat pada sumber aliran di tubuh bagian bawah, tidak mau pergi. Saya hanya merasa tubuh saya sangat kosong dan sangat puas. Saat dia menatap kosong ke depannya, selimut tempat tidur sudah berantakan, dengan cairan transparan lengket berserakan di sekitarnya. Seluruh ruangan dipenuhi dengan suasana yang sangat mewah. Tapi saat ini, Jing Yin tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Jing Yin yang halus dan putih sedang merasakan demam saat ini, dan warnanya merah. Saya benar-benar tidak berani mengingat kegilaan yang saya alami selama 2 hari terakhir ini. Entah kenapa, gelombang demi gelombang kenikmatan datang, membuat orang tak mampu melepaskan diri, tak mampu menekannya, dan menurutinya. Tubuh dipenuhi dengan rasa kepuasan yang tak dapat dijelaskan, dan rasanya seperti mengalami diri yang lain, mengalami hal yang paling membahagiakan di dunia. Ditaklukkan dan diperbudak. Seolah-olah dia telah berubah menjadi seorang wanita, dan telah melakukan banyak hal yang memalukan dan tak terkatakan. Meski saat ini kenikmatannya sudah mereda, namun cinta yang menggelora di tubuh Anda masih bisa dirasakan. Untungnya, selama 2 hari ini, orang lain hanya mengira dia sedang mengasingkan diri dan tidak melihat adanya perbedaan. Kalau tidak, dia hanya ingin mencari sepotong tahu dan memukulnya sampai mati. Buddha kuno dari awal dinasti Yuan memiliki awal dan akhir yang tak terbatas. Setelah melafalkan nama Buddha ini, Jing Yin menggelengkan kepalanya lagi. Sila telah dilanggar secara misterius selama 2 hari terakhir ini. Jika beberapa Buddha mengetahuinya, mereka mungkin akan marah. Saya juga berpikir bahwa jauh di lubuk hati, saya sebenarnya adalah tipe wanita yang sangat **. Melalui latihan saya sendiri, saya telah mencapai status Golden Kongo. Baru-baru ini, saya berkhotbah di dunia Yuanlian dan saya merasa fondasi saya menjadi semakin kuat. Hanya 1 langkah lagi untuk menjadi seorang arhat. Namun di luar dugaan, pada saat ini, hal seperti ini terjadi. Sambil menghela nafas sedikit, Jing Yin melafalkan beberapa suara Sanskerta dari mulutnya. Segera bola cahaya Qian menyapu ruangan. Bersihkan semua jejak yang ditinggalkan oleh 2 malam absurditas ini. Kemudian dia duduk bersila dan melafalkan 3 mantra pemurnian bodi yang menakjubkan. Baca saja kitab suci satu per satu. Suara murninya tidak sebagus sebelumnya. Ketenangan pikiran dan jiwa murni. Semua pikiran di benak saya adalah semua hal yang terjadi dalam 2 malam itu, dan saya tidak bisa menghilangkannya. Mau tak mau aku menghela nafas pelan, berpikir, mungkinkah pikiran ini menjadi malapetaka bagiku? Tapi dari mana asalnya dan bagaimana cara mengatasinya, saya tidak tahu. Guru tidak ada di sini. Tidak ada yang meminta nasihat. Master Qifang dari halaman umum alam Kiong memiliki kultivasi yang mendalam dan temperamen yang lembut dan murah hati. Dia memiliki sikap seorang sesepuh. Baru-baru ini, dia mencapai status arahat karena pekerjaan misionarisnya. Tapi hal memalukan tentang keluarga seorang gadis seperti ini tidak boleh diberitahukan kepada tuan ini. Saya berpikir secara acak. Saya melihat cahaya spiritual tiba-tiba mengalir ke istana abadi istana Yuguk-guk. Tanpa menyapanya, dia berjalan ke tempat tinggalnya dan bertemu dengannya.
Itu Zhao Yanran. Sekilas saja, Jing Yin tahu siapa yang datang. Tanpa sadar melihat sekeliling, dia santai dan menyingkirkan rasa bersalahnya. Kemudian ketika dia melihat cahaya pelarian Zhao Yanran jatuh, mata Jing Yin berubah lagi. Bagaimana dia bisa terluka begitu? Siapa yang melakukannya? Bahu Zhao Yanran sepertinya terkena sesuatu yang berat. Seluruh tulang belikat patah dan roboh ke dalam. Lukanya mengejutkan, tapi satu-satunya hal baiknya adalah tidak banyak darah. Zhao Yanran terlihat jelas. Dia juga bisa mengendalikan lukanya. Tidak masalah. Orang yang menyakitiku baru saja terbasmi oleh pedangku. Meskipun dia jelas terluka parah, Zhao Yanran tersenyum, menunjukkan ekspresi dingin. Mengenai siapa mereka, tidak perlu bertanya. 3 alam spiritual puncak. Beraninya mereka menyergap dan menguji saya, Zhao Yanran. Kali ini, saya akhirnya melihat mereka dengan baik, serta lusinan murid dari 3 agama itu, siapa yang terbasmi. Jing Yin terdiam, mengetahui bahwa kalimat Zhao Yano berikut ini mengacu pada insiden baru-baru ini di mana murid Buddha Jianzong dan Chang Shengdao yang bepergian di alam Yuanlian dan berpatroli di perbatasan disergap dan dibasmi satu demi satu. Sejak hari ketika pasukan Hong Jiuchen dikalahkan, dunia Yuanlian telah damai selama setengah tahun. Namun kini, arus bawah kembali melonjak, dan gangguan sering muncul. Tidak hanya pengikut ketiga agama tersebut yang disergap dan dibasmi silih berganti. Sering terjadi konflik di perbatasan, dan semakin banyak konflik militer skala kecil. Hampir setiap hari banyak korban jiwa. Banyak murid dari 6 sekte agama Buddha telah kembali ke tanah suci kebahagiaan tertinggi. Jing Yin tidak ingin melihat kehidupan orang-orang hancur, tetapi saat ini, sangat mustahil bagi agama Buddha untuk menarik diri dari Yuanlian. Apakah masih mustahil untuk memverifikasi asal-usul orang-orang ini? Zhao Yanran tersenyum pahit, orang-orang ini semua adalah tentara yang mati, dan tidak ada yang selamat. Metode pencarian jiwa juga tidak membuahkan hasil. Jika bisa diketahui, tidak perlu terlalu khawatir. Namun, meskipun Dakian Xianting, dengan Mu Fang dan Fuyue Sanren, kedua kekuatan tersebut secara bertahap menjadi konfrontatif. Namun, tidak dapat dibuktikan bahwa para biksu yang menyergap dinasti abadi Dakian ada hubungannya dengan mereka. Sebaliknya, semua petunjuk menunjuk ke pengadilan abadi Jiudu dan Hong Jiuchen, yang seharusnya mundur. Seperti yang diharapkan, setelah merenung sejenak, Jing Yin menggelengkan kepalanya lagi. Saudari Yanran harus lebih berhati-hati di masa depan. Orang-orang itu pasti tidak akan membiarkannya pergi. Kami masih berada di alam spiritual saat ini, tetapi jika Yang Mulia belum pernah maju ke depan, ini hanya masalah waktu untuk menggunakan biksu alam abadi. Mempelajari berbagai hal di dunia Yuanlian tidak lebih dari melihat bagaimana reaksi pengadilan abadi Dakian. Bahkan Zhong Shou, penguasa pengadilan abadi Dakian, masih berada di dunia Yuanlian, hidup atau mati. Intensitas godaan ini pasti akan meningkat secara bertahap. Tidak ada tanggapan terhadap provokasi semacam itu. Kelemahan Dakian Xianting tentu bisa dibayangkan. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat masyarakat akan panik. Pada saat itu, pastilah saat di mana beberapa orang benar-benar mengambil tindakan. Aku tidak perlu khawatir tentang ini. Di dunia awan, gelombang kedua kapal udara telah tiba. Hanya perlu 10 bulan untuk tiba. Di dunia kita, kita memiliki 3.000 murid. Pada saat itu, kita akan menjadi mampu mengatasi kekurangan tenaga kerja. Masalahnya, Zhao Yanran memiliki senyuman di wajahnya, dan ketiga agama tersebut meningkatkan tenaga mereka, yang juga menunjukkan bahwa mereka sangat mementingkan dunia Yuanlian dan tidak lagi hanya ingin mencobanya. Syukurlah, Tuan Qifang dan Saudara Feng Taiji, yang satu telah melangkah ke negeri dongeng, dan yang lain, meskipun berada di puncak alam spiritual, dapat bersaing dengan negeri dongeng, dapat mengintimidasi Xiao Xiao. Jika tidak, beberapa bulan ini pasti akan lebih baik lagi, sulit. Ini benar-benar pencapaian yang luar biasa. Ada juga Cahuhu dari klan Asura, yang belakangan ini kelakuannya juga aneh, seolah-olah diam-diam membantu pengadilan abadi Dakian. Zhuang Yu, yang membuat Dai Zhong Shou duduk di alam Yuanlian, mampu dengan tenang mempersiapkan pasukannya. Begitu dia selesai berbicara, tawa pahit terdengar dari belakang. Saya tidak berani menganggap serius pujian peri Yanran. Sesosok berjalan mendekat, itu adalah Feng Taiji, matanya penuh kelelahan dan ketidakberdayaan. Saat ini, Feng Taiji juga merasa tidak berdaya. Dia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan. Orang-orang itu merencanakan dengan hati-hati, dan rencana cadangan mereka tidak boleh berhenti di situ. Tapi kali ini, hanya ada 3 makhluk abadi yang datang dengan pesawat itu. Sekarang kami hanya bisa berharap. Saya berharap Yang Mulia,
dia akan kembali secepat mungkin. Setelah mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Shizune juga sedikit berubah. Bagaimana mungkin saya tidak tahu bahwa Hong Jiuchen, Tanjing dan yang lainnya pasti mendapat informasi untuk melakukan serangan balik yang bersemangat. Hanya Zhao Yanran yang tersenyum cemerlang. Feng Taiji memandangnya dengan aneh, lalu berkata sambil berpikir mungkinkah peri Yanran juga akan dipromosikan. Ini masih pagi, aku baru saja menyusulmu, tapi waktu untuk mengambil langkah itu tidak akan lama lagi. Feng Taiji dan Jing Yin saling memandang dengan ekspresi terkejut. Alangkah baiknya bisa menambahkan kekuatan bertarung saat ini. Zhao Yanran baru saja menguasai integrasi roh dan seni bela diri belum lama ini. Ia juga merupakan orang yang telah melangkah ke puncak alam spiritual, namun mampu melampaui level tersebut untuk bersaing dengan negeri dongeng. Zhao Yanran sedang memikirkan tentang Zhong Shou, dan berkat dialah kultivasinya meningkat kali ini. Dengan kata lain, tidak hanya orang itu baik-baik saja, tapi kekuatannya telah meningkat pesat. Di luar perahu Aurora, Zhong Shou melangkah ke dalam kehampaan dan berdiri dengan tenang. Ini berada di dalam sungai batas kehampaan, tetapi dalam waktu kurang dari satu hembusan kecepatan keluar, seseorang dapat mengamati ledakan energi spiritual yang tak ada habisnya. Partikel debu yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus dicuci dan digulung. Pembakaran dan pembakaran dengan kecepatan ekstrim, memancarkan energi panas yang luar biasa. Lingkungannya hampir sama kerasnya dengan lautan ilusi. Ekspresi Zhong Shou sangat suram, meskipun dia telah mendengar Lu Wubing menjelaskan detailnya di sini sebelum datang ke sini. Namun, ketika dia datang ke sini secara langsung, dia menyadari bahwa parahnya penjara kematian 9 Jue jauh di luar imajinasinya. Tempat ini hanyalah bagian terluar dari penjara kematian 9 Jue, dan belum benar-benar memasuki penjara kematian. Saya benar-benar tidak tahu seperti apa situasi di dunia kematian dan penjara. Saat aku memikirkan ibuku, yang telah tinggal di tempat seperti itu selama lebih dari 20 tahun, aku merasa malu. Malu menjadi anak manusia. Saya memikirkan ayah saya lagi. Saya tidak tahu bagaimana rasanya siang dan malam selama 20 tahun terakhir. Aku takut hatiku sangat sakit hingga aku tidak bisa tidur dengan tenang. Tapi dia tidak terburu-buru untuk masuk, tapi cahaya biru kecil muncul dan melayang di depannya. Ini adalah cairan air yang ukurannya lebih kecil dari partikel debu, tetapi mengandung energi spiritual yang luar biasa. Awalnya, dia menggunakan 7 tetes cairan pengembalian surga, tetapi Zhong Shou menguranginya sedikit saja. Tapi jika itu hanya untuk mengumpulkan sisa jiwa Luzi, itu sudah cukup. Benda pemanggil jiwa yang digunakan adalah beberapa senjata ajaib yang dimiliki Luzi saat itu. Saat kekuatan sihir Zhong Shou berkembang, dia samar-samar memikirkannya di dalam jiwanya dan menguraikan formasi spiritual dalam kehampaan. Jiwa yang hancur berangsur-angsur mengembun di depannya. Persis seperti penampilan Luzi sebelumnya, dengan ekspresi kosong di wajahnya, menatap Zhong Shou dengan dingin. Dia sepertinya mengenali orang di depannya yang memotong kepalanya. Zhong Shou tidak repot-repot berbicara dengannya, jadi dia membentuk segel tangan lagi dan melafalkan kata-kata spiritual. Dalam sekejap, gerbang Hades yang besar tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia memiliki kendali atas hidup dan mati. Berkomunikasi dengan dunia bawah sangatlah mudah. Namun, ketika jejak kekuatan hantu datang menjeratnya. Saat jiwa Luzi digenggam erat dan ditarik ke gerbang dunia bawah. Butir-butir kecil keringat muncul di ujung hidung Zhong Shou. Sangat mudah untuk mengirim gadis ini ke dunia bawah, tapi bagaimana melindunginya itu sulit, reinkarnasi yang aman. Bagaimanapun, jiwa yang hancur bahkan lebih sulit untuk bereinkarnasi daripada jiwa orang biasa. Zheng Jue tidak dapat bertahan lagi, dan cibiran Lin Xuanzuang datang dari sampingnya. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, muridku, beraninya kamu mencoba mengendalikan reinkarnasi hidup dan mati. Kamu tidak takut akan serangan balasannya. Aku akan menelanmu utuh-utuh. Tapi siapa wanita ini? Apakah pantas membuang-buang waktu selama ini untuknya? Kata-katanya benar-benar tidak bisa diterima, tapi kemauan kuat itu masih terulur. Dalam sekejap, siklus reinkarnasi berubah, dan gerbang Hades ditutup. Zhong Shouze memutar matanya dan berpikir aku akan mengatakannya. Hanya karena aku tahu kamu tidak akan duduk diam dan menonton. Apakah ini disengaja? Sebelum dia dapat berbicara, Lu Wubing, yang berada di sebelahnya, telah menjelaskan atas namanya pada saat ini, Tuan Tua Wubing, Lu Shuang, telah jatuh dari kasih karunia. Ini adalah satu-satunya permintaan terakhirnya. Yang mulia memiliki kebaikan hati, dan Wubing merasa itu tidak cukup. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas nama Tuan Lama saya Lu Shuang.
Zhong Shou menggelengkan kepalanya sedikit, dia baik hati. Zhong Shou bukanlah orang baik. Jarang sekali saya merasa kasihan pada awalnya. Tersentuh oleh perasaan Lu Wushuang yang sebenarnya. Dia menyesalinya setelah itu, tapi dia adalah orang yang sangat menjanjikan. Sekarang dia telah berbicara, itu pasti akan terlaksana. Nasib perjalanan ini tidak pasti, hidup atau mati tidak pasti, dan saya tidak tahu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk memenuhi janji ini di masa depan. Jadi saya meminjam bantuan Lin Xuanzhuang untuk melakukannya terlebih dahulu. Sebelum datang dari Yunji, dia mengatakan hal yang sama kepada Kong Yao dan Xuan Yuan Yiren. Jika Anda tidak dapat kembali, evakuasilah dari dunia awan sesegera mungkin dan berlindung bersama Master Long Ying. Kali ini, sebenarnya dengan niat untuk mati. Bahkan jika Anda mati, Anda harus masuk dan mencobanya untuk melihat apa yang terjadi. Apakah ini yang terjadi di 9 penjara kematian Jue? Tidak, ini adalah batasan yang diberlakukan oleh keluarga Lu. Di penjara kematian, seseorang diserang oleh pasukan Yin sepanjang tahun dan paling takut dengan api yang. Tepat ketika Zhong Shou merasa lega, Lu Wubing berkata lagi tetapi di dalam tidak jauh lebih baik. Kamu bisa mati dengan bahagia di sini, tetapi di dalam kamu perlahan-lahan mengelupas kulit dan kram, mengikis dengan ribuan pisau, menggigit tulang dan menyedot keluar sumsumnya. Ekspresi Zhong Shou berubah pucat sesaat, tetapi suara murni itu mau tidak mau menutup matanya dan melafalkan nama Buddha. Jika itu masalahnya, kita harus melihat lebih dekat. Dalam sekejap, Zhong Shou pulih dan memberi hormat pada Lin Xuanzhuang. Serahkan semuanya pada guru. Sekarang apakah kamu meminta bantuanku? Lin Xuanzhuang tersenyum, tetapi ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius tetapi Anda harus memikirkannya. Puluhan ribu tahun yang lalu, keluarga Ai mengikuti suaminya sampai mati, dan Lu Wubing tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana jika ini keberuntungan kali ini? Ini tidak baik. Jika kamu membuat khawatir orang-orang dari keluarga Lu, bahkan tuanmu dan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Tetapi Lu Wubing menggelengkan kepalanya dan berkata sama sekali tidak. Bagi para tetua penjaga neraka dari keluarga Lu, satu hal lebih buruk daripada berkurang satu hal. Bahkan jika mereka memiliki keraguan, mereka tidak akan melaporkannya dengan gegabah, tetapi tunggu sampai semuanya sudah beres. Haruskah kita menanganinya secara pribadi, atau meminta bantuan dari Holy Lord? Jika ada masalah yang membuat Holy Lord khawatir, bukankah tampaknya orang-orang itu tidak kompeten? Lin Xuanzhuang menatap Lu Wubing dengan mantap, lalu mengangguk dan berkata, itu masuk akal. Kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana cara melarikan diri. Hati-hati, keluarga Ai masih menunggu wanita ini membangkitkan kebijaksanaan dari kehidupan sebelumnya. Apa pendapatmu? Apakah kamu menjadi gila atau menerima takdirmu? Setelah mengatakan itu, dia hanya tersenyum lembut dan menarik Jingyin menuju Aurora Boating di kejauhan. Jingyin tidak punya pilihan selain memberi hormat kepada Zhong Shou dengan tergesa-gesa dan membaca kata-katanya dengan tulus. Semoga para Buddha di surga mendoakan para Buddha di masa depan kembali dengan selamat. Setelah mengatakan itu, aku merasakan ada yang tidak beres lagi. Buddha masa depan bukan hanya seorang Buddha, tetapi juga Sang Buddha. Dialah yang harus melindungi agama Buddha. Zhong Shou tertawa, dan segera berhenti ragu-ragu. Bersama Lu Wubing, mereka langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju formasi debu api. Api debu menyebar dan menjadi semakin padat. Saat keduanya lewat, keduanya membawa cahaya dan bayangan merah yang menyilaukan. Tepat ketika perlawanan meningkat, lusinan bayangan pedang terbang di sekitar Zhong Shou. Formasi pedang kepunahan 10 Jue Royal Dao diaktifkan, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyerang ke segala arah. Kecepatan melarikan diri kedua orang itu melonjak, dan mereka bergerak maju dengan cepat. Itu juga saat lebih banyak debu api berkumpul. Alis Lu Wubing tiba-tiba terangkat, dan dia tampak bahagia. Yang mulia, ini dia. Dengan jentikan tangannya, retakan muncul di depan mereka berdua. Zhong Shou segera tersenyum dan melompat ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Sesaat kemudian, dia muncul di ruang lain yang dipenuhi api dan debu. Hanya melakukan perjalanan melalui celah ruang kali ini menghemat 3 napas waktu dan mencegah mereka terjerat dengan formasi ini. Yang dipraktikkan Lu Wubing adalah Zenzi Zenfa, dan kemampuannya di bidang ini masih di atasnya. Melihat sekeliling lagi, penghalang penjara kematian sudah ada di depan kita. Namun bagian selanjutnya adalah waktu yang paling berbahaya dan sulit. 900.